Karya Qianhuan asli Tanggulin umumnya berkisar di sekitar peringkat keempat. Ketika Anda beruntung, Anda dapat mencapai peringkat ketiga, tetapi jika Anda tidak begitu baik, itu adalah peringkat kelima. Viverang bahkan dapat menyelesaikan tugas, dan Thousand Forgings di atas rang 3 memiliki keuntungan tambahan. Dan tugas penempaan hari ini selesai, kecuali untuk beberapa bagian pertama yang harus berada di sekitar peringkat ketiga atau keempat, Tang Wulin menemukan bahwa banyak dari mereka dapat mencapai peringkat kedua. Ini sangat banyak uang. Peningkatan efek tempa berarti peningkatan kemampuan seseorang dalam merasakan logam. Guru M. Yu Chen pernah berkata bahwa ketika 1000 karya tempa milik sendiri dapat mencapai tingkat kelas 1 lebih dari 30%, maka ia dapat mulai mencoba penempaan spiritual. Awalnya, Tang Wulin mengira proses ini akan memakan waktu setidaknya 3 tahun, tetapi sekarang tampaknya tidak akan lama. Tadi saya tidak sengaja melakukan apa-apa. Semuanya wajar saja untuk mencapai peringkat kedua. Jadi, apakah masih jauh dari peringkat pertama? Faktanya, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah mendapatkan banyak hal dari perjalanan ini ke kota Heavendou. Selain mendapatkan buah skala naga berusia 1000 tahun, yang lebih penting baginya adalah pengalamannya di platform kenaikan tingkat menengah. Peningkatan pengetahuan, sublimasi kemampuan jiwa dan persepsi jiwa binatang, yang lebih penting, peningkatan seluruh tubuh setelah menyerap kekuatan spiritual kera iblis bermata 3. Pada saat itu, dia menyerap melebihi batasnya sendiri, dan kera iblis bermata 3 itu sendiri adalah makhluk roh dengan atribut spiritual, dan itu juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Dalam kekuatan spiritualnya, ada fluktuasi yang kuat dalam kekuatan spiritual. Menurut keadaan Tang Wulin saat itu, jika tidak ada bantuan dari Lautang nanti, itu akan menjadi masalah besar. Jika dia mendapat masalah, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Itulah sebabnya Wu Changkong sangat menyesal. Namun, bertahan dari kesulitan berarti terobosan dalam batasnya. Meskipun tidak banyak manfaatnya daripada membuka segel Raja Naga Emas, itu juga jelas. Pertama, jiwanya mencapai ketinggian yang cukup, melebihi posisi yang seharusnya dia capai. Kedua, kekuatan spiritualnya juga telah sangat kuat. Pada saat yang sama, dalam proses penggabungan kekuatan spiritual, dia mengompresnya lagi melalui kekuatan misterius. Telah kehilangan kekuatan jiwanya sendiri. Keseluruhan sublimasi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual secara alami memberinya kemajuan luar biasa secara keseluruhan. Tidak ada keraguan bahwa semua profesi berdasarkan master jiwa saling terkait. Oleh karena itu, penempaannya secara alami meningkat tanpa terasa. Selesai lebih cepat dari yang diharapkan, Tang Wulin tidak terburu-buru kembali untuk menyerahkan tugas, tetapi bermeditasi dan berlatih di Jalan Suan Tiangong. Dalam 3 hari berikutnya, peningkatan persepsi logam memberinya pemahaman, dan dia memasuki meditasi mendalam secara alami. Semester baru dimulai, dan Donghai College, yang tadinya tenang selama sebulan, menjadi hidup kembali. Para siswa memasuki perguruan tinggi dalam arus yang tak ada habisnya, dan segalanya tampak berkembang pesat. Ini adalah semester kedua, setelah semester ini, nilainya akan ditingkatkan. Pada saat yang sama, untuk setiap siswa, tekanan untuk meningkatkan ujian juga muncul. Untuk Akademi Master Jiwa Menengah, ketika Anda lulus dari kelas 6 divisi junior, Anda harus menerobos ring kedua, jika tidak, sertifikat kelulusan tidak akan dikeluarkan. Departemen senior perlu menerobos cincin ketiga untuk lulus secara resmi. Bagaimanapun, tidak semua siswa dapat menyelesaikannya. Semakin banyak Anda naik kelas, semakin banyak waktu yang dihabiskan. Anak-anak kelas 1 dan 2 memang relatif santai, mereka belum menghadapi tekanan. Yun Xiao berjalan di jalur kampus, diikuti oleh Yao Changxi. Setelah 1 semester, keduanya menjadi teman baik. Saya tidak melihat orang-orang di Wulin dan kelas 0 mereka. Sungguh melegakan untuk membicarakannya. Apa yang Wang Jinxi dan Zhang Yangzi dengar bahwa mereka berdua putus sekolah dan pergi ke sekolah lain? Hei, dia pasti malu. Yao Changxi terkekeh. Tahu. Yun Xiao memutar matanya dan berkata, bagaimana menurutmu, orang bisa mencapai ring kedua di kelas 1, dan tidak ada rasa malu pada jenius seperti itu? Pasti karena beberapa keadaan lain. Ngomong-ngomong, menurut Wulin akan lebih stres. Besar. Dikatakan bahwa Guyu juga telah menjadi master jiwa yang hebat. Dia adalah satu-satunya, dan hanya ada 3 orang di kelas mereka sekarang. Saya tidak tahu berapa lama kelas 0 ini bisa bertahan. Mata Yao Changxi berbinar dan berkata, bagus kalau tidak bisa dipertahankan. Alangkah baiknya mereka kembali. Kita sekarang disebut kelas 1, sebenarnya kita tahu kemampuan kita. Kompetisi promosi diadakan setiap semester. Kali ini, apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita baru saja diturunkan?
Yun Xiao mengangkat bahu, ini tidak lebih dari pergi ke kelas 2. Yao Changxi berkata dengan nada marah, kamu sama sekali tidak memiliki rasa hormat kolektif. Yun Xiao berkata, kehormatan membutuhkan kekuatan. Daripada mempertimbangkan ini, kamu lebih baik berlatihlah keras. Keduanya berbicara sambil berjalan menuju asrama. Pada saat ini, mata Yun Xiao tiba-tiba bersinar, dan dia menyentuh Yao Changxi di sebelahnya dan berbisik, lihat, Guyu. Yao Changxi mengikuti matanya. Saya baru saja melihat bahwa saya mengenakan seragam sekolah. Guyu tanpa ekspresi. Penampilan Guyu cantik, tetapi tidak terlalu cantik. Setidaknya tidak pada level Ouyang Zixin, tetapi dia memiliki temperamen khusus. Temperamen ini akan memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Bahkan Xie akan dipengaruhi olehnya dengan cara yang halus, hanya Tanggulin yang tidak. Yun Xiao dan Yao Changxi tidak terkecuali melihat Guyu, mereka merasakan penindasan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah makhluk jiwa tingkat rendah melihat binatang jiwa tingkat tinggi. 1 semester berlalu, Guyu tumbuh sedikit lebih tinggi, dan tampak sedikit lebih cantik, tetapi rasa penindasannya tampak sedikit lebih kuat. Guyu tidak memperhatikan mereka, hanya berjalan menuju gerbang kampus. Benar-benar tidak ada orang di sekitar. Yao Changxi menunggunya lewat sebelum berbisik. Yun Xiao hehe tersenyum, apa yang kamu tahu? Saya sudah menyelidiki. Guyu adalah yang pertama di kelas 0. Saya memperkirakan bahwa tidak ada lawannya di bawah kelas 4. Jika bukan kelas 0, dia tidak dapat berpartisipasi dalam promosi. Dalam kasus pertandingan, hehe. Dia masih tidak tahu bagaimana cara bersinar. Begitu kuat? Lebih baik dari Xie. Seharusnya begitu. Yun Xiao hehe tersenyum. Kantor pengejaran. Guru, terimalah siswa ini. Setelah diselidiki oleh akademi, dia benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki kelas 0. Long Hengsu dengan sungguh-sungguh berkata kepada Wu Changkong. Wu Changkong melirik gadis kecil yang berdiri di samping Long Hengsu, menunduk, tampak sedikit pengecut, dengan dingin berkata, kelasku hanya menerima monster, bukan orang biasa. Apa menurutmu dia bisa? Dia hanya punya 1 tautan. Long Hengsu mengerutkan kening, ngomong-ngomong, Tuan Wu, saya pikir perlu untuk menyesuaikan kelas 0 Anda. Guyu dan Xie baik-baik saja, tetapi mengapa Zhang Yangzi dan Wang Jinxi pergi? Meskipun dekan memberitahu saya tentang masalah ini nanti, saya rasa tidak benar membiarkan 2 jenius 2 ring pergi ke Tanggulin yang 1 ring. Kekuatan pasukan 0 juga sangat berkurang. Lanjutkan dalam hal ini, apakah masih ada kebutuhan untuk kelas 0? Sekarang saya telah menemukan jenius lain untuk Anda, dan Anda masih mendorong bolak-balik seperti ini, maka saya harus mempertimbangkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi dan membatalkan pembentukan kelas 0 Anda. Lagi pula, Anda hanya memiliki 3 orang. Wu Changkong menatapnya dengan dingin, kamu harus mengatakan ini kepada dekan, bukan kepada saya. Siswa punya pilihan mereka, dan saya punya pilihan saya. Su Xiaoyan, kan? Saya akan memberi Anda kesempatan. 1 bulan saya telah menerima persetujuan saya dan persetujuan dari siswa lain di kelas 0. Jika tidak peduli apa latar belakang Anda tidak akan menjadi murid saya, mengerti? Su Xiaoyan menundukkan kepalanya, masih tidak berani mendengar katanya dia mendongak, tapi mengangguk pengecut. Kepala kecil itu hampir terkubur di dada. Ikutlah denganku. Atur asrama untukmu. Saat dia berkata, dia berbalik dan berjalan keluar bahkan tanpa menyapa Long Hengsu. Su Xiaoyan bergegas untuk mengikuti. Melihat mereka pergi, Long Hengsu tidak marah pada kelakuan Wu Changkong yang tidak masuk akal. Sebaliknya, ada senyum sombong di wajahnya, orang ini, sepertinya dia peduli dengan kelas 0. Perubahan arah ini akan cukup. Sangat bagus, hanya peduli. Peduli berarti melakukan yang terbaik. Menantikannya. Sambil berbicara, dia mengangkat komunikator jiwanya, sambil duduk tegak, memutar nomor jumlah. Din, halo. Benar, saya punya ide. Setelah 1 semester pelatihan, kami berusaha keras untuk mencapai kelas 0, dan kemudian mereka meninggalkan 2 siswa. Sekarang Dewan Perguruan Tinggi tidak selalu menanyai Anda memutuskan? Saya pikir ini saatnya untuk menemukan kesempatan untuk membiarkan kelas 0 menunjukkan kekuatan mereka, dan pada saat yang sama untuk memeriksa apakah mereka layak untuk investasi lanjutan kita. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya punya ide ini. Biarkan mereka pergi. Meskipun tidak terlalu aman, mereka masih muda. Selama nilainya tidak terlalu buruk, mereka memainkan gaya kampus kita. Pada saat itu, beritahu semua orang bahwa Donghai College kita memiliki kemampuan mengajar dan fakultas yang kuat. Ketika semester berikutnya mendaftarkan siswa baru, apakah Anda takut tidak ada lagi jenius yang akan datang?
Ya, ya, maka saya akan memulai pengaturan. Su Xiaoyan mengikuti Wu Changkong ke asrama, melihat dengan rasa ingin tahu segala sesuatu di sekitarnya. Dia dulu bersekolah, tetapi dia hanya bersekolah biasa. Para tetua dalam keluarga sangat mencintainya, dan mereka tidak pernah ingin membuatnya merasa dianiaya. Perubahan terus-menerus setelah Wu Hun terbangun menyebabkan dia memulai jalan ini. Awalnya, Su Xiaoyan cukup menjijikkan tentang ini, tetapi setelah melihat Wu Changkong hari ini, rasa jijik ini mulai menghilang dengan cepat. Sangat tampan, guru sangat keren dan tampan, dia hanya berpikir bahwa jantung kecilnya berdetak sangat kencang. Di saat yang sama, dia juga mengingat beberapa sosok di benaknya sebelum datang, dia sudah menyelidiki. Teman sekelasnya sepertinya adalah orang yang mengalahkan kakaknya saat itu. Meskipun saudara laki-laki saya ceroboh, mereka benar-benar luar biasa. Terutama gadis yang tampaknya seumuran dengan dirinya, saudara laki-laki yang hampir memukulinya tidak bisa melawan. Sayang sekali Su Xiaoyu tidak tahu apa yang dipikirkan Su Xiaoyan di dalam hatinya, jika tidak, saya khawatir saya akan kehilangan napas. Ini asramamu. Wu Changkong membuka pintu asrama dan masuk. Su Xiaoyan menindaklanjuti, dan terkejut menemukan bahwa hanya ada satu tempat tidur di asrama, dan semua persediaan tersedia. Kapan asrama siswa akan memiliki kondisi yang baik? Saya dirawat secara khusus di perguruan tinggi sebelumnya, tetapi itu hanya sebuah ruangan antara dua orang. Ingat, semua yang kamu dapatkan adalah karena shift 0. Waktumu hanya 1 bulan. Wu Changkong meninggalkan kalimat ini, dan berbalik, hanya menyisakan Su Xiaoyan dalam keadaan linglung. Su Xiaoyan melihat sekeliling dengan curiga, senyum perlahan muncul di wajah Kiao. Sepertinya aku harus bekerja keras untuk bertahan. Guru yang tampan dan teman sekelas yang kuat. Menarik banget. Hei, ada apa ini? Kenapa ada lubang di dinding? Merasa lingkungan baru Su Xiaoyan menemukan bahwa ada lubang kecil di dinding. Dia membungkuk dan melihat. Dari lubang kecil itu, samar-samar dia bisa melihat ruangan lain. Kemana ini mengarah? Dia berkata pada dirinya sendiri. Namun karena berhati-hati, dia segera memblokir lubang tersebut dengan bola kain. Dia tidak ingin diintip dari sisi lain. Bang, bang, bang. Pada saat ini, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Su Xiaoyan terkejut, mengira dia sedang mengetuk pintunya, dan buru-buru berlari untuk membuka pintu. Tidak ada orang di luar, dia menyelidiki dan melihat keluar, hanya untuk melihat sosok yang dikenal mengetuk pintu asrama di sebelahnya. Pemuda itu halus dan tampan, dengan sedikit dingin. Wulin, apa kau tidak kembali? Kalian selalu lihat ujung naga. Itu dia. Su Xiaoyan menyadarinya, bukankah ini pria dengan belati hari itu? Hei, tidak ada orang di sana. Su Xiaoyan memanggilnya. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Xie tidak mengenali siapa Su Xiaoyan. Bagaimanapun, setelah sekian lama, dia tidak meninggalkan kesan yang dalam. Su Xiaoyan mendengus dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Anda berada di shift 0? Xie mengangguk. Mulai sekarang, saya juga akan menjadi siswa di kelas 0. Mengenal, nama saya Su Xiaoyan. Gadis kecil pengecut di depan Wu Changkong tampak murah hati dan murah hati sekarang. Saya Xie. Gadis cantik selalu memiliki kedekatan yang kuat, dan Xie tidak terkecuali. Terima kasih. Su Xiaoyan tertegun. Xie berkata dengan ekspresi kesal, pertemuan kedua adalah pertemuan. Namaku adalah ini. Paf. Su Xiaoyan terkekeh pelan, namamu benar-benar menarik. Aku akan menjagamu di masa depan. Oh. Xie berkata dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda bisa masuk ke kelas kami? Ini di semester kedua? Bagaimana Anda masih bisa membayar? Su Xiaoyan menerima begitu saja, apalagi yang bisa Anda lakukan jika Anda masuk melalui pintu belakang? Xie bertemu kuat tak terduga, guru tari akan diizinkan melalui pintu belakang kasus ini? Saya tidak percaya. Kata-kata kecil Su tersenyum, Yah tidak percaya pada kenyataannya, saya telah melihat Anda. Kakak siapa? Terakhir kali, apakah Anda dia mengalahkan saudara laki-laki saya ketika dia naik ke peron selama kerusuhan? Xie menatapnya dengan hati-hati dan tiba-tiba menyadari, kamu adalah adik perempuan dari manusia tongkat es. Tidak heran saya terlihat akrab dengan Anda. Manusia tongkat es itu? Anda menjuluki kakak saya. Haha, sangat menarik. Namun semangat saya juga sama, apa yang harus saya lakukan? Su Xiaoyan tampak mengerutkan kening. Ini bukan nama panggilan yang bagus untuk disebut gadis batang es. Xie berkata, kamu jangan panggil aku. Kamu berapa cincin? 1 cincin.
kata Su Xiaoyan. Xie berpikir di dalam hatinya, hanya ada satu cincin. Apakah itu benar-benar masuk melalui pintu belakang? Meskipun manusia tongkat es itu luar biasa, terutama keterampilan cincin roh 1000 tahun benar-benar luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, dia memiliki kekuatan cincin ketiga. Su Xiaoyan ini hanya memiliki satu tautan, bisakah dia memasuki shift 0? Apakah ada tempat khusus? Nah, Anda dapat menemukan saya jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan. Saya akan kembali ke kamar saya dulu. Saya tinggal di seberang Tanggulin. Oh, ya, Kapten kami ada di sebelahmu. Tanggulin juga pemimpin kelas kami. Tanggulin? Apakah ini nama saudari itu? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xie tiba-tiba tertawa, tentu saja tidak, dia laki-laki. Adikmu tinggal di sisi lain. Namanya Guyu. Sebuah ekspresi terkejut melintas di mata Su Xiaoyan ini. Hari itu, Guyu dan Su Xiaoyu berjuang dan meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada dirinya. Dengan dia memiliki kekuatan yang kuat, Guyu disalib Su Xiaoyu dan mengalahkan dia pada akhirnya. Fasilitas hanya mengejutkan begitu kuat keajaiban ternyata kelas terkuat bukan 0 itu? Sebelum datang untuk mengetahui dia memiliki kelas 0 hanya 3 orang. Yang dikatakan, yang terkuat harus kapten. Apakah Tanggulin juga memiliki 2 cincin? Su Xiaoyan bertanya. Xie menggelengkan kepalanya, tidak, sama sepertimu, itu 1 cincin. Yihuan masih bisa menjadi kapten? Ketertarikan Su Xiaoyan pada Tanggulin tiba-tiba menjadi lebih besar. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi Xie tidak banyak bicara, hanya memikirkan senyum misteriusnya. Upacara pembukaan diadakan keesokan paginya. Tidak diragukan lagi berdiri di garis depan dari semua kelas-kelas 1. 3 orang berbaris. Ya, hanya ada 3 orang, dan Tanggulin terlambat. Guyu berdiri di sisi terluar, diikuti oleh Xie dan Su Xiaoyan. Wu Changkong berdiri dengan hampa di posisi guru, seolah dia tidak peduli dengan keterlambatan Tanggulin. Xie berbisik kepada Guyu di sebelahnya, Wulin tidak melupakan waktu mulai sekolah, kan? Kenapa kamu belum datang? Guyu berkata dengan ringan, apakah kamu pikir dia adalah kamu? Xie tidak bisa berkata-kata. Said, Anda memiliki batasan untuk keberpihakan, oke? Kapan saya terlambat? Jam berapa bukan dia? Guyu berkata, maka dia pasti punya alasan. Saat ini, di atas podium, dekan sudah mulai berbicara, dan sosok diam-diam berlari ke taman bermain dari belakang, membungkuk dan bergerak maju dengan cepat, sampai mencapai garis depan, dan kemudian berdiri tegak di sebelah Guyu, dan dengan lembut menyentuh Guyu. Melihatnya, Guyu tiba-tiba menunjukkan senyum di wajahnya dan berbisik, kenapa kamu datang? Tanggulin juga penuh ketidakberdayaan. Waktu untuk meditasi yang mendalam benar-benar di luar kendalinya. Ketika dia bangun, sudah pagi ini. Setelah membaca kalender waktu, dia bergegas masuk. Dia bahkan belum makan makanan, dan dia lapar. Kembali. Namun, meditasi mendalam ini juga memiliki banyak manfaat, yang membuatnya merasa seperti ada hubungan yang tiba-tiba. Sepertinya berbagai kemampuanku bersatu dalam sekejap, dan menjadi satu kesatuan, tanpa saling memisahkan. Adapun efeknya, Anda harus menunggu sampai nanti dan mencoba mengujinya perlahan. Kekuatan rohnya juga meningkat, dan dia yakin bahwa sekarang kekuatan rohnya seharusnya berada di level 16. Dan itu harus mendekati level 17. Tingkat pertumbuhan seperti itu mungkin bukan masalah besar bagi para jenius seperti Wang Jinxi, Zhang Yangzi, dan Xie. Tetapi bagi dia yang hanya memiliki roh bela diri rumput perak biru, itu sudah membawa cukup banyak kejutan. Saya telah berlatih terlalu banyak, bisik Tanggulin. Saat dia berbicara, dia merasakan pandangan tertuju padanya dari atas panggung. Ketika dia melihat ke atas, dia kebetulan melihat mata tajam Long Hangsu. Cepatlah berdiri, takut untuk berbicara lebih banyak. Su Xiaoyan telah mengintip ke arah Tanggulin, ternyata itu dia. Dia pernah bertemu Tanggulin 2 kali sebelumnya, sekali di platform kenaikan, dan waktu lainnya di tempat dia makan tusuk sate. Saat itu, dia bersama Ouyang Zixin. Dia masih sangat terkesan dengan Tanggulin. Tanggulin adalah anak laki-laki paling tampan yang pernah dilihatnya di antara teman-temannya, bermata besar, bulu mata sangat panjang dan keriting, hidung lurus, bibir agak tipis, daun telinga besar, putih kemerahan. Kulit. Tidak hanya dia cantik, tetapi seluruh pribadi penuh dengan sinar matahari dan vitalitas. Melihatnya saat ini, dia terlihat lebih aktif dengan seragam sekolahnya, tetapi matanya sangat stabil, bahkan jika dia terlambat, dia tidak menunjukkan ekspresi panik. Orang ini, hatinya sangat besar. Apakah Anda tidak takut dikritik?
Tatapan mata Wu Changkong sebenarnya tertuju pada Tang Wulin, tetapi fokusnya berbeda dari yang lain. Ia dengan jelas menemukan bahwa cahaya di mata Tang Wulin tampak lebih bersinar. Ini jelas merupakan tanda terobosan. Tetapi fluktuasi kekuatan roh di tubuhnya tidak meningkat terlalu banyak. Ini adalah situasi terbaik dalam pengalaman Wu Changkong. Ini bukan peningkatan kekuatan roh, ini secara alami adalah perubahan pemahaman. Bagi seorang guru jiwa, pemahaman sangat diperlukan jika dia ingin melangkah lebih jauh. Bakat Tang Wulin tidak terlalu bagus, namun pemahamannya memang jauh melampaui orang biasa. Adapun mutasi Wu Hun, dibandingkan dengan persepsi sebenarnya bukanlah yang terpenting. Upacara pembukaan masih kebiasaan kata-kata dan hal-hal itu. Ini akan segera berakhir. Langkah selanjutnya adalah guru kelas membawa siswa kembali ke kelas untuk penyemangat dan pendidikan di semester baru. Kelas yang sebenarnya tidak akan dimulai sampai besok. Kelas 0 tentu saja yang termudah. Menghitung pendatang baru Su Xiaoyan, total hanya ada 4 orang. Perkenalkan dirimu. Kembali ke kelas, Wu Changkong berkata langsung kepada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan berdiri, menghadap Wu Changkong. Dia selalu terlihat sangat pemalu. Halo semuanya, nama saya Su Xiaoyan, saya berusia 10 tahun ini. Jiwa seni bela diri saya adalah tongkat es roda bintang. Kekuatan roh tingkat ke-17. Dengarkan dia. Mulut Tang Wulin sedikit bergerak saat dia menunjukkan kekuatan rohnya. Dia melihat Su Xiaoyan ketika dia pertama kali datang, teman sekelas baru, siswa interim. Awalnya dia berpikir bahwa dia telah meningkat dan datang ke pendatang baru, mungkin kekuatan jiwanya akan sedikit lebih rendah dari miliknya, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan jiwa Su Xiaoyan juga lebih kuat darinya. Wu Changkong mengangguk, bulan depan, Anda perlu membuktikan kekuatan Anda, dan pada saat yang sama, Anda perlu membuktikan bahwa Anda cocok untuk kelompok Zero Shift. 1 bulan kemudian, saya memutuskan untuk tinggal. Ya. Su Xiaoyan setuju dengan ramah. Dengan Wu Changkong berpaling kepada 3 lainnya, setelah istirahat sebulan, kamu perlu memeriksa kembali kondisi fisikmu. Pada saat yang sama, untuk menguji kemampuan tempurmu yang sebenarnya. Beri kamu setengah jam untuk bermeditasi dan menyesuaikan keadaanmu. Hal yang sama juga berlaku untukmu. 4 kata terakhir itu untuk Su Xiaoyan. Setelah Tang Wulin hampir dihancurkan sampai mati sebelumnya, Wu Changkong menjadi lebih peduli untuk memeriksa data fisik anak-anak ini. Dengan data yang baik, kami dapat mengontrol metode pengajaran dan tingkat pengajarannya dengan lebih baik. Dia tidak ingin masalah itu terjadi lagi. Tidak setiap saat keberuntungan begitu baik. Dan rangkaian inspeksi berikutnya membuat ketenangan Wu Changkong tidak bisa menahan tergerak. Dalam hal kekuatan, tidak ada yang perlu dikatakan. Kekuatan Tang Wulin meningkat lagi, tetapi tidak terlalu dibesar-besarkan. Tentu saja, datanya masih membuat Su Xiaoyan tercengang. Dia bahkan bertanya pada Xie Xie, apakah pria ini benar-benar manusia daripada makhluk jiwa? Kekuatan Su Xiaoyan sangat lemah sehingga dia sangat lemah, dan tubuhnya tidak berbeda dari orang biasa di mata semua orang. Yang benar-benar mengejutkan Wu Changkong adalah ujian kekuatan mental berikutnya. Xie Xie adalah orang pertama yang diuji. Kekuatan mental Xie Xie benar-benar menembus 50 dan langsung mencapai 59. Secara resmi masuk dari alam Ling Yuan ke alam Ling Tong. Ini juga berarti bahwa tidak ada masalah dengan jiwanya yang naik ke milenium. Tes kedua adalah pemula Su Xiaoyan. Alasan pengaturan ini adalah karena Wu Changkong percaya bahwa jika akademi mengizinkannya untuk memasuki kelas 0, dia harus memiliki beberapa keterampilan khusus, dan tubuhnya sangat lemah. Kekuatan mental, dikombinasikan dengan kemampuannya untuk mengendalikan aspek elemen es ini, tidak boleh lemah. Kekuatan mental Su Xiaoyan, 61, memang dunia spiritual, tetapi tidak dianggap jenius. Bagaimanapun, itu hanya sedikit lebih tinggi dari Xie Xie, dan dia pandai dalam aspek ini. Ketika Tang Wulin berada di ujian ketiga, dia mengejutkan Wu Changkong dan orang lain. 212. Suara Xie Xie berubah ketika dia membaca angka-angka ini. Guru, apakah kamu yakin bahwa instrumen kita baik-baik saja? Xie Xie menatap Tang Wulin dengan tatapan kosong. Tang Wulin sendiri terkejut. 212. Apakah kekuatan mentalnya langsung menembus tingkat dasar dari alam Lingtong dan memasuki tingkat menengah? Lebih dari 150 poin kekuatan spiritual, bahkan jika itu adalah kondisi psikis menengah, lebih dari 350 poin adalah tingkat tinggi. Setelah 500 titik memasuki kondisi laut psikis, ke kondisi laut psikis, itu adalah lompatan tingkat besar. Akan ada kemajuan yang luar biasa. Kekuatan spiritual dari sebagian besar pembangkit tenaga listrik teratas berada pada level itu.
Meskipun kekuatan mental Tang Wulin bagus sebelumnya, itu bagus, tidak terlalu bagus. Tetapi saat ini data 212 keluar dan itu telah melampaui waktu tes Guyu terakhir. Ini adalah data jenius yang mengejutkan. Melihat 212 datanya, Su Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa orang ini bisa menjadi kapten. Bukankah itu mengerikan? Berusia 10 tahun, 212 kekuatan mental? Anda harus tahu bahwa sebelum usia 20 tahun, seiring dengan bertambahnya usia manusia, kekuatan mental mereka akan terus berkembang pesat. Setelah usia 20 tahun, laju pertumbuhan secara bertahap akan melambat. Umur 10 tahun sudah lebih dari 200, yang artinya walaupun dia tidak memiliki metode kultivasi kekuatan spiritual di masa depan, mau tidak mau akan mencapai level Linghai Realm, yang artinya dia sudah memiliki level spiritual untuk menjadi orang yang kuat. Dasar. Ya Tuhan. Bos, apakah Anda makan ramuan apapun bulan ini? Mengapa Anda meningkatkan kekuatan mental Anda lebih dari 100? Xie memandang Tang Wulin dengan tercengang, wajahnya penuh keterkejutan. Tang Wulin benar-benar mengerti mengapa ini terjadi. Ini seharusnya terkait langsung dengan penyerapan lompatannya dari kekuatan spiritual kera ajaib bermata tiga. Kera ajaib bermata tiga menyebabkan kekuatan mentalnya bermutasi. Meskipun sangat berbahaya pada saat itu benar-benar selesai. Setelah menyerap, kekuatan mental seseorang memiliki terobosan semacam ini di luar akal sehat. Guyu, uji. Keheranan Wu Changkong hanya berlangsung dalam waktu singkat, dan tidak banyak perubahan emosional di permukaan. Apa yang dipikirkan Tang Wulin, dia juga memikirkannya. Alasannya hanya bisa berasal dari kera ajaib bermata tiga. 278. Data Guyu kembali mengejutkan hadirin. Guyu menoleh dan sedikit mengangkat dagunya ke Tang Wulin, seolah berkata, aku masih lebih tinggi darimu. Senyuman muncul di mata Wu Changkong, dan kedua anak kecil ini akhirnya mulai terlihat seperti monster. Su Xiaoyan awalnya yakin bahwa dia akan pergi sebulan kemudian, tetapi dia dapat melihat ini setelah data tersebut, dia menyadari bahwa celahnya masih sangat besar. Guru, saya mendaftar untuk menguji kekuatan mental saya lagi di malam hari. Su Xiaoyan mengangkat tangannya dan berkata, hah? Wu Changkong menatapnya dan bergerak dalam hatinya, akankah kekuatan mentalmu berubah di malam hari? Ya. Su Xiaoyan mengangguk. Ini awalnya rahasia terbesarnya, tapi, didorong oleh keinginannya, biarkan dia memilih untuk menceritakannya. Oke. Kami akan menunggu tes pertempuran yang sebenarnya. Anda akan menjadi kelompok 2, Tang Wulin, Anda dan Su Xiaoyan, Xie, Anda dan Guyu, kata Wu Changkong ringan. Xie terkejut saat mendengar kata-kata itu, tapi Guyu mengerutkan kening dan berkata, Guru, ini tidak adil. Kita adalah 2 cincin, dan keduanya hanya memiliki 1 cincin. Seharusnya 2 cincin dengan 1 cincin, mana yang lebih baik? Aku dan Wulin. Kecepatan Xie cocok dengan tongkat es roda bintang Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xie adalah yang tertinggi. Xie merasa seperti air mata mengalir di wajahnya setelah mendengar kata-katanya. Bagaimana kau membenciku? Saat ini, saya ingat bahwa kekuatan jiwa saya adalah yang tertinggi. Anda dan Wulin berada dalam satu tim, apakah kita masih bisa bertarung di sini? Di matanya, Su Xiaoyan hanyalah botol minyak, tanpa harapan. Ikuti apa yang saya katakan. Kapan Anda mengatakan bahwa pertempuran yang sebenarnya harus seimbang? Wu Changkong berkata dengan dingin. Su Xiaoyan berdiri di samping Tang Wulin, Xie dan Guyu di kejauhan. Saya tidak tahu mengapa, Su Xiaoyan menemukan bahwa remaja di sebelahnya akan memberi orang rasa stabilitas, dan berdiri di sampingnya tanpa sadar akan menghasilkan rasa aman. Apakah kamu pandai sama seperti kakakmu? Tang Wulin bertanya pada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan mengangguk ringan, sama, serangan jarak jauh, kontrol elemen. Kemampuan roh pertamaku adalah roda es, sama dengan saudaraku. Aku mengontrol sedikit lebih baik darinya. Sebenarnya, aku akan lebih baik di malam hari. Tang Wulin sedikit tersenyum, sayangnya ini bukan malam. Tidak apa-apa. Nanti kamu mencoba berada di belakangku, aku akan melindungimu. Kami akan melakukan yang terbaik. Meskipun kesannya terhadap Su Xiaoyu sangat biasa, terutama karena masalah Ouyang Zixin. Tapi tidak ada ketidaksukaan pada Su Xiaoyan. Terutama Wu Changkong berkata bahwa dia akan memutuskan apakah akan tinggal atau pergi setelah sebulan. Tang Wulin teringat tekanan psikologis sebelum Lan Yinchao bermutasi dan bersimpati padanya. Su Xiaoyan mengangguk berulang kali. Mulailah. Lakukan semua. Suara Wu Changkong datang dari kejauhan. Wulin, lalu aku malu. Wow haha.
Xie tertawa aneh, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Tang Wulin, sangat cepat. Jelas sudah ada peningkatan dari sebelum hari raya. Meskipun dia mengatakan dia akan bermain, dia jelas tidak santai. Begitu Guyu mengangkat tangannya, bola api terbang jauh, dan pada saat yang sama cahaya biru jatuh ke Xie, dan dia sendiri berjalan perlahan ke arah Tang Wulin dan Su Xiaoyan. Lepaskan bola api sejauh ini? Bisakah? Kedua sisi dipisahkan oleh jarak 50 meter, menurut pemahaman Tang Wulin, bola api tidak mungkin terbang sejauh ini. Namun, Guyu dengan cepat menunjukkan kepadanya kemampuan kontrol yang kuat yang dibawa oleh kekuatan mentalnya hingga 278 poin. Bola api itu tiba-tiba terbelah setelah terbang 10 meter jauhnya, berubah menjadi 5 bola api kecil, disusun dalam garis lurus, dan kemudian bola api kecil di belakang tiba-tiba berakselerasi, mengenai bola api kecil di depan, dan elemen apinya sendiri sepertinya dilapiskan dalam sekejap. Dikompresi ke depan, tidak hanya mempercepat bola api kecil di depan, tetapi juga meningkatkan atribut. 5 bola api bertabrakan satu demi satu. Dengan cepat menjadi satu lagi. Namun, dibandingkan dengan ukuran aslinya, volumenya 5 kali lebih kecil, dan warnanya menjadi merah jingga. Dengan akselerasi seketika, benda itu mengenai dada Tang Wulin seperti bola meriam. Di tengah suara udara yang menusuk, bahkan ada nyala api ekor oranye merah yang menyilaukan dan lingkaran udara berputar di udara. Ketika bola api kecil melewati telinga Xie, itu benar-benar membuatnya takut. Bola api berbalik dan tiba di depan Tang Wulin. Tang Wulin tidak pernah meremehkan kekuatan Guyu. Meskipun dia tidak pernah memilih dengan Guyu, dia juga tahu bahwa kemampuannya hampir tertahan oleh Guyu, setidaknya pada level ini. Tidak ada palu perak berat yang digunakan. Setelah melakukan perjalanan ke Heaven Dou City, Tang Wulin menjadi semakin sadar bahwa sebagai master jiwa, lebih baik mengandalkan dirinya sendiri untuk semua benda asing. Bahkan jika itu adalah armor tempur, itu juga merupakan perpanjangan dari kemampuannya sendiri. Cahaya ungu bersinar di bawah matanya, kaki kirinya tiba-tiba melangkah, dan tinju kanannya meledak. Lapisan sisik emas juga menutupi kepalan tangan kanan. Pada saat yang sama, rumput biru perak, seperti burung merak yang membuka layar, langsung mekar di belakangnya. Salah satunya dililitkan di pinggang Su Xiaoyan, setelah rumput biru perak yang tersisa berdiri, itu seperti penghalang. Bola api itu pecah dan meledakkan bola api. Sisik emas di tangan Tang Wulin menyala. Namun, di bawah pukulan ini, kekuatan tirani tidak membiarkan sedikit percikan memercik ke arahnya dan tersebar. Api terbuka juga terhalang oleh rumput perak biru. Xie, yang bergegas menuju Tang Wulin dengan kecepatan tinggi, menarik napas. Dia terkejut melihat bahwa di kaki Tang Wulin, cincin roh ungu bermekaran seiring dengan munculnya rumput perak biru. Ungu? Cincin roh 1000 tahun. Xiao Jingwang juga naik di lengan kiri Tang Wulin, dan panjangnya 1 kaki, melingkar hampir 3 kali di lengan bawah Tang Wulin, sangat pas. Jingwang kecil memancarkan cahaya keemasan di tubuhnya. Semua rumput perak biru yang dilepaskan oleh Tang Wulin beriak dengan lingkaran cahaya emas, dan urat di dalamnya sangat jelas, dan rumput perak biru yang bersinar memancarkan cahaya biru. Milenium? Kapan dia bangkit kembali? Dan itu masih 1000 tahun? Bukan hanya sedikit orang yang berada dalam konfrontasi yang terkejut. Ada juga Long Hengsu di tribun. Mengenai keraguan Long Hengsu tentang Tang Wulin, Wu Changkong baru saja memberitahunya pagi ini dan memintanya untuk menonton pengajaran praktik. Long Hengsu datang, dan kemudian dia melihat warna ungu cerah. Pada saat ini, Long Hengsu langsung tahu bahwa semua yang dihabiskan di perguruan tinggi untuk kelas 0 sangat berharga. Jangan melihat Tang Wulin sekarang hanya memiliki 1 cincin, warna ungu dari 1 cincin mengejutkannya bahkan lebih dari memiliki 3 cincin roh. Karena ini berarti dia tidak akan memiliki cincin roh yang berumur kurang dari 1000 tahun. Ini bukan lagi seorang jenius, tapi seorang pecandu. Tak heran, Wu Changkong mengatakan sebelumnya bahwa mereka hanya menerima monster, bukan orang biasa. Kalimat ini milik Akademi Shrek, kepercayaan diri, sumber, dan kekuatan. Rerumputan biru perak yang tampak seperti burung merak tumbuh liar di udara, Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit pada saat ini, perasaannya sangat baru. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap rumput perak biru yang dia lepaskan penuh dengan vitalitas, dan dia terhubung dengan dirinya sendiri, dan dia dapat mengendalikan masing-masing untuk menghasilkan perubahan yang halus. Lingkar rumput perak biru itu sendiri tidak berubah, tetapi seiring dengan roh yang telah berevolusi ke tingkat milenium, mereka juga mengalami perubahan kualitatif. Jika sebelumnya mereka hanya tanaman merambat, sekarang mereka seperti ular panjang dengan kehidupan, menyebar, fleksibel, tangguh, kuat, dan terkendali. Ini adalah rumput perak biru milenium miliknya.
Xie sudah bergegas dalam jarak 10 meter dari Tanggulin, tetapi ketika dia melihat rumput biru perak Tanggulin, dia mengerem hampir seketika, tubuhnya melompat, dan sementara backflip melambat, naga ringan muncul. Bilahnya diayunkan, dan pada saat yang sama tangan kirinya diangkat, belati naga bayangan juga dilepaskan. Menghadapi pedang naga ringan, rumput perak biru di sekitar tubuh Tanggulin langsung tertutup, dijalin menjadi perisai rahasia, menghalangi bagian depan. Ketika pedang naga cahaya menghantamnya, hampir semua rumput perak biru bersinar dengan cahaya, dan mereka telah menahan serangan itu bersama-sama tanpa insiden. Bagikan. Rumput perak biru yang telah berevolusi ke tingkat milenium memiliki kemampuan diri tambahan. Saat menghadapi serangan, mereka akan mendistribusikan serangan ke setiap root sendiri untuk menyelesaikannya. Pembagiannya tidak terletak pada keterampilan jiwa, tetapi dalam kendali kekuatan spiritual Tanggulin. Saat itu, Tanggulin dapat mengontrol berapa banyak rumput perak biru untuk dibagikan, yaitu, berapa banyak saham untuk dibagikan ingin menjalankan. Pada saat berikutnya ketika Lan Yinchao menutup pertahanannya, ia terlontar seperti tombak, mengejar Xie, dan cincin roh pertama di bawah kaki Tanggulin bersinar. Lekok. Keterampilan cincin roh ribuan tahun, berliku. Rerumputan biru perak dengan cepat terjalin menjadi jaring besar di udara. Pada saat ini, yang diingat Tanggulin di benaknya adalah kesulitan menghadapi laba-laba iblis wajah manusia. Jaring laba-laba iblis wajah manusia diikat oleh jaring laba-laba. Mereka menimbulkan ancaman besar. Keterikatan tingkat milenium sudah bisa disimulasikan. Mengontrol sistem min attacking, ini selalu menjadi hal yang terkenal di dunia master jiwa. Kemampuan kontrol Tanggulin terlalu lemah, tidak sebanding dengan Xie, jadi tidak muncul. Namun, sekarang cincin roh satu-satunya telah berevolusi menjadi 1000 tahun, maka semuanya berbeda. Xie juga merespons dengan sangat cepat, dia tidak berani mengabaikan, dan langsung meluncurkan yang kedua keterampilan jiwa, badai naga ringan. Dengan pedang naga ringan sebagai puncaknya, tubuhnya berputar dalam sekejap, seperti bor, mencoba keluar dari pengepungan. Namun, rumput perak biru terlalu cepat dan terlalu keras. Light Dragon Storm-nya terus mengayunkan rumput perak biru, tetapi lebih banyak rumput perak biru terjerat dengannya, terus-menerus menghabiskan kekuatan Light Dragon Storm. Tidak mungkin. Mengambil napas dalam-dalam, tubuh Xie tiba-tiba berhenti di udara. Kemudian, di dalam badai naga cahaya, badai tak terlihat yang lebih kuat meletus. Keduanya bergabung bersama-sama secara instan meningkatkan aliran udara di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, itu membantunya mempercepat dan berubah menjadi hantu, nyaris tidak bergegas keluar dari pengepungan, dan terbang kembali ke arah Guyu. Badai Sang yang terdiri dari badai naga ringan kajang badai naga. Liburan 1 bulan, inilah keuntungan terbesar Xie. Rasa krisis, siapa yang tidak? Tanggulin juga sedikit terkejut. Dia pikir dia akan memberikan kontribusi dalam satu gerakan ketika dia dipromosikan ke tingkat milenium. Tapi saya tidak berharap Xie membuat kemajuan besar. Namun, Xie, yang mendarat di kejauhan, masih sedikit pucat, dan perasaan tertindas tidak terasa enak. Selain itu, konsumsi kekuatan jiwa oleh Xuanglong Storm cukup besar. Guyu berhenti dan mengacungkan jempol Tanggulin, dengan sedikit senyum di wajahnya, dan kemudian matanya menjadi sangat cerah. Semua orang sudah saling kenal begitu lama, tentu saja Tanggulin mengerti apa yang dia maksud, dan dia pasti serius. Xie berlari keluar secara lateral sebagai master roh perang tipe serangan roh, dia seharusnya tidak bertanggung jawab di depan. Guyu membuka lengannya dan melambaikan tangannya terus-menerus, serangan berbagai atribut menyebar, terbang ke arah Tanggulin dari berbagai sudut yang rumit. Jika sebelumnya, Tanggulin pasti akan berjuang untuk mengatasi serangan seperti itu. Tapi sekarang dia tidak lagi seperti dulu. Rerumputan perak biru terus menari, dan antara membuka dan menutup, itu seperti jaring besar yang terus-menerus dikencangkan dan dibuka, menghalangi gelombang serangan Guyu. Persaingan seperti itu adalah konsumsi kekuatan jiwa murni. Keuntungan Tanggulin adalah jiwa berumur 1000 tahun, dan konsumsinya akan sedikit terkendali. Guyu memiliki 2 keterampilan magis, gelombang elemen dan kontrol elemen, dan konsumsi lebih kecil dari biasanya. Dalam hal ini, Guyu, yang memiliki basis budidaya yang lebih tinggi, jelas secara bertahap akan di atas angin. Bagaimanapun, masih ada celah di ranah antara Master Roh 1 cincin dan Master Roh hebat 2 cincin. Tapi Tanggulin tidak terburu-buru, jangan lupa, di depan Guyu, tidak ada Master Roh perang ofensif atau pertahanan yang bisa melindunginya dari angin dan hujan. Oleh karena itu, Tanggulin tidak peduli dengan Xie yang berlari ke samping sama sekali, tetapi langsung bergegas menuju Guyu dengan tenang. Selama Guyu terselesaikan, Xie tidak akan lagi menjadi masalah.
Akhirnya Su Xiaoyan tidak memikirkannya. Semua orang tidak pernah bekerja sama sebelumnya, dan dia tidak tahu sejauh mana kekuatan Su Xiaoyan bisa mencapai. Oleh karena itu, sejak awal, dia berencana untuk memilih dua. Rumput perak biru tingkat milenium telah benar-benar berubah secara kualitatif, dan kekuatan mental Tang Wulin telah ditingkatkan ke alam lintong tingkat menengah. Kombinasi keduanya memiliki kemampuan untuk berubah. Efek berbagi dari rumput perak biru membuat Tang Wulin tidak takut dengan serangan elemen 6 atribut Guyu yang tersebar luas. Premisnya adalah bahwa kekuatan rohnya dapat mendukungnya. Karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah melakukan pertarungan cepat. Melihat Tang Wulin bergegas ke arahnya, Guyu mundur selangkah. Kecepatannya tidak secepat Tang Wulin, tetapi sedikit mundur akan selalu mengulur lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, tangannya mulai menggabungkan gerakan rumit di depannya, pertama-tama lampu biru dan lampu merah. Keduanya bergabung bersama, tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat tidak stabil. Detik berikutnya, itu dibuang. Jika tidak ada mata setan ungu, Tang Wulin pasti akan kesulitan. Namun, di bawah tatapan murid sihir ungu, dia terkejut melihat bahwa ini jelas kombinasi es dan api. Es dan api ekstrim, berpadu satu sama lain. Ketidakstabilan elemennya bisa dibayangkan, meski dia tidak mengerti bagaimana Guyu menggabungkan keduanya bersama-sama dan menyimpannya dalam periode stabil untuk sementara, selama itu meledak, kekuatannya akan luar biasa. Karena itu, Tang Wulin sama sekali tidak ragu-ragu, cahaya keemasan tiba-tiba melambai. Itu adalah Xiao Jingwang yang bergegas keluar. Dengan tembakan cekatan tubuhnya di udara, ia telah mencapai sisi es dan bola api. Ia tidak secara langsung menyentuhnya, tetapi menjentikkan ekornya dan menopangnya dengan kekuatan lembut. Pada saat yang sama, Tang Wulin menatap Gumata Yu bersinar ungu. Guyu hanya merasakan rasa pusing, dan kontrol es dan bola api tiba-tiba menghilang. Bola itu dijentikkan oleh ekor emas dan terbang langsung ke seseorang yang diam-diam menyentuhnya di samping. Tang Wulin juga mengambil kesempatan ini untuk bergegas menuju Guyu, menjalin rerumputan perak biru. Peran murid sihir ungu bukan hanya observasi, itu adalah keterampilan serangan mental yang kuat, dan dibudidayakan sampai batas tertentu. Bahkan bisa membunuh dengan mata. Tang Wulin sangat berbakat dalam budidaya mata setan ungu, dan dia telah membuat kemajuan pesat. Meskipun masih jauh dari tingkat membunuh orang dengan matanya, itu sudah mungkin untuk mengganggu lawan. Kesurupan sesaat membuat gerakan tangan Guyu lebih lambat ketika dia bangun, rumput perak biru Tang Wulin sudah dekat. Pada saat ini, Guyu menunjukkan sisi kuatnya, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, kendali ruang. Detik berikutnya, tanaman merambat rumput perak biru lewat, tapi semuanya jatuh di ruang kosong. Tepat ketika Tang Wulin mengira dia telah melarikan diri, cahaya perak melintas di hadapannya, dan Guyu sudah muncul di depannya. Benar, hanya muncul di hadapannya secara langsung. Di foto dengan tangan kanannya, bola cahaya biru datang langsung ke arah Tang Wulin sebagai cetakan dada. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa Guyu akan bergegas ke jaring langit dan bumi miliknya sendiri. Tetapi karena itu, tempat paling berbahaya menjadi tempat teraman. Justru karena dia tidak berharap tidak memiliki pertahanan, dia tidak punya waktu untuk melawan secara langsung. Guyu bergegas ke pelukannya. Pada saat ini, Tang Wulin punya pilihan, dan itu menyerang balik dengan lengan kanannya, menyerang Guyu dengan cakar naga emas yang kuat setelah perhatian garis keturunannya. Dia yakin dengan kekuatan tubuhnya. Bahkan jika Guyu membekukannya, dia akan memiliki 50%. Mungkin saja menembak ini di punggungnya. Dan begitu terkena, Guyu hanya memiliki kemungkinan harum dan giok binasa. Cakar naga emas dapat membunuh bahkan jiwa binatang 1000 tahun. Tangan kanan Tang Wulin telah diangkat tanpa disadari, tetapi diturunkan secara tidak sadar. Ini rekannya. Jika kalah, Anda kalah. Namun, pada saat ini, lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul di dada Tang Wulin. Tangan kanan Guyu mengenai cahaya putih. Tiba-tiba hawa dingin datang dari dada Tang Wulin dan menyebar ke sekitarnya. Telapak tangan Guyu terpental ke samping. Bagaimana mungkin Tang Wulin melepaskan kesempatan seperti itu? Rumput perak biru yang sudah terbuka untuk waktu yang lama, tiba-tiba tertutup, langsung membungkus Guyu di sekelilingnya. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya dan meremas leher Guyu dengan lembut, rasa sakit dan mati rasa mengganggu kontrolnya atas semua elemen dirinya. Agak terkejut, dia menoleh dan menatap Su Xiaoyan. Kebetulan melihat dia mengangkat tongkat es dan mengayunkannya ke arah dirinya sendiri, dengan ekspresi puas di wajahnya yang cantik. Saat ini, Xie adalah yang terburuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa serangan Guyu akan terbang ke arahnya. Dia sudah siap.
Setelah mendekati tanaman merambat Tanggulin, dia menggunakan Shuang Long Storm untuk menembus lagi, dan kemudian bekerja sama dengan pukulan terakhir Guyu ke Tanggulin. Namun siapa sangka kedatangan bola es dan api itu akan membuat segalanya lenyap. Di tengah raungan yang keras, Xie Xie mengalami sepenuhnya apa yang disebut langit ganda es dan api. Es memperlambat kecepatannya, dan api membakar tubuhnya. Keduanya memiliki buff yang menakutkan. Jika dia tidak melepaskan badai naga ringan secara instan untuk mengimbangi sebagian besar darinya, aku khawatir dia akan terkena pukulan keras. Pada saat ini, lingkaran roda es diam-diam menempel di punggungnya. Dia tidak tahu kapan dia muncul di sana, dan kemudian Xie Xie menegang dan jatuh ke tanah. Tanaman rambat biru perak mengendur, Tanggulin meletakkan satu tangan di pinggang Guyu, dan tangan lainnya melonggarkan lehernya, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali mobilitasnya. Tubuhnya sangat pas, dan Guyu bisa mencium bau menyegarkan tubuhnya. Pilihan yang baru saja dia buat bukanlah satu-satunya. Dia benar-benar bisa menjaga jarak dan bergerilya dengan Tanggulin melalui kontrol atribut ruangnya. Dalam hal ini, peluang menang akan sangat besar. Dan untuk mendobraknya, hanya dalam sekejap mungkin memiliki kesempatan menang dengan satu pukulan. Namun, hasilnya sekarang ada di depan matanya, dia kalah, dan kombinasi dirinya dan Xie Xie kalah. Dari awal hingga akhir, tampaknya Tanggulin telah mengalahkan mereka satu persatu dengan satu master jiwa cincin. Tapi Wu Changkong dan Long Hengsu yang menyaksikan pertandingan bisa melihat bahwa dua tembakan Su Xiaoyan sangat krusial. Dapat dikatakan bahwa kompensasinya sudah tepat. Pengamatan dan kontrol gadis itu cukup baik. Dan pandai bekerja sama. Ini adalah kualitas yang sangat baik di antara orang-orang pada usia yang sama. Oleh karena itu, ketika Wu Changkong memandang Long Hengsu, keduanya mengangguk satu sama lain hampir bersamaan. Long Hengsu mengenali Tanggulin, dan Wu Changkong memiliki pengakuan awal atas Su Xiaoyan. Kamu terlalu berisiko, Tanggulin melepaskan Guyu dan berkata padanya. Guyu mendengus, aku hanya takut menyakitimu. Kalau tidak, dia tidak bisa berhenti menggunakan beberapa atribut. Tanggulin kaget, ya. Bulan purba dikendalikan oleh banyak elemen, seperti air, api, bumi, angin, cahaya, dan ruang angkasa. Setiap jenis kekuatan cukup kuat. Es adalah perpanjangan dari air, tetapi itu sama sekali bukan yang terkuat. Dan dengan kemampuan kendalinya, setidaknya 3 elemen atribut dapat digunakan pada saat itu juga. Cakar naga emasnya sendiri sangat penyayang, kenapa tidak? Senyum muncul di wajahnya, kamu masih hebat. Guyu tersenyum sedikit, kamu juga hebat. Aku tidak yakin bahwa aku tidak akan disakiti olehmu saat menahanmu. Oh. Sebelum kalian berdua saling menghargai, bisakah kalian membantu pasangan baik kalian dari awal? Xie Xie dengan gan bangkit dari tanah dengan ekspresi sedih dalam erangannya yang menyakitkan. Su Xiaoyan berlari dan membantunya berdiri. Xie Xie menatapnya dan memutar matanya, sangat bagus membuat pisau, bukan? Hehe. Su Xiaoyan menunjukkan 2 gigi harimau kecil, manusia dan hewan tersenyum tanpa bahaya. Tanggulin dan Guyu berjalan mendekat, dan dia mengambil inisiatif untuk menjangkau Su Xiaoyan, selamat datang di kelas 0. Su Xiaoyan melambai dan melakukan tos bersamanya, terima kasih, Tuan. Sebenarnya, kalian semua terlalu baik, jadi saya hanya bisa bermain trik. Sekarang, dia tidak melebih-lebihkan. Sejak Tanggulin dan Xie Xie dan Guyu mulai berkelahi, dia tampak agak konyol. Apakah orang-orang ini benar-benar monster? Cincin roh Tanggulin ini sebenarnya berada di tingkat 1000 tahun? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah batas yang bisa ditanggung oleh master jiwa manusia di cincin jiwa pertama lebih dari 400 tahun? Bahkan jika Anda menggunakan beberapa harta surga, materi dan bumi untuk meningkatkan, tidak mungkin untuk meningkatkan ke 1000 tahun. 1000 adalah ambang batas, itu ambang cincin ketiga. Dan serangan Xie Xie, kendali Guyu atas 6 elemen, juga meninggalkan kesan yang sangat dalam. Di depan ketiga orang ini, dia tiba-tiba merasakan ketidakberartiannya. Namun, ia termasuk orang yang pandai dalam observasi, ia tidak bertindak gegabah, melainkan menunggu peluang. Dia tahu bahwa pada siang hari, dia tidak bisa dibandingkan dengan ketiga orang ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin memberi kesan yang baik kepada para guru dan mereka, Anda harus memanfaatkan kesempatan tersebut dan memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan diri Anda. Peluang selalu disediakan bagi mereka yang siap, dan ternyata dia berhasil. 2 guru roh 1 cincin mengalahkan 2 guru roh 2 cincin. Jika ini dikatakan, itu adalah hal yang sangat luar biasa, tetapi mereka telah melakukannya. Long Hengsu datang ke Wu Changkong, sekarang, saya lebih percaya pada kelas Anda.
Saya juga percaya bahwa saya memiliki kemampuan untuk membujuk dekan untuk meningkatkan investasi saya pada Anda. Jangan ragu untuk mengatakan apa yang Tuan Wu butuhkan. Wu Changkong berkata, saya pikir pola makan anak-anak perlu diperkuat lebih lanjut. Pada tahap ini, nutrisi sangat penting. Wuhun adalah bagian dari tubuh dan membutuhkan lebih banyak nutrisi. Long Hengsu tersenyum pahit, jika mereka semua normal nafsu makan tidak masalah, tentu saja. Tapi Tang Wulin terlalu bisa dimakan, dia bisa makan Akademi Mil sendirian. Wu Changkong berkata dengan tenang, kamu telah melihat data kekuatannya. Aku juga melihat cincin roh 1000 tahun padanya. Apa menurutmu ini bisa muncul begitu saja? Mampu memperoleh energi dari makanan untuk memperbaiki diri sendiri pada awalnya adalah kemampuan yang hebat. Sepertinya masuk akal. Long Hengsu bergumam. Wu Changkong berkata, kota Donghai kaya akan semua jenis makanan laut, banyak di antaranya adalah produk suci yang bergizi. Berikan kepada anak-anak. Mereka membutuhkan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan mereka. Long Hengsu mengangguk sedikit, saya akan melaporkan. Namun, guru Anda juga tahu bahwa dengan adanya kelas 0 Anda, bahkan dekan berada di bawah tekanan yang besar, sumber daya yang Anda konsumsi lebih besar dari yang diharapkan. Di antara mereka, hanya menaiki platform spiritual selalu menghabiskan banyak uang. Namun, untungnya, Anda benar-benar berhasil, dan Anda telah memelihara Tang Wulin, sebuah anomali. Namun, yang lebih dibutuhkan perguruan tinggi adalah kemuliaan, apakah Anda mengerti? Oleh karena itu, Akademi dapat mengizinkan Anda berpartisipasi dalam turnamen besar Aliansi Laut Langit di masa mendatang, dan Anda harus bersiap. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan hasil yang terlalu bagus, setidaknya Anda harus membuat orang bersinar dan memenangkan kejayaan Akademi. Sasaran yang saat ini ditetapkan untuk Anda adalah penghargaan pendatang baru yang luar biasa, atau penghargaan grup pendatang baru yang luar biasa. Kompetisi Aliansi Laut Langit. Sebuah cahaya melintas di mata Wu Changkong, dan dia mengangguk tanpa ragu-ragu, kirimkan permintaan Dabi padaku. Long Hengsu menatapnya dengan heran. Ketika dia awalnya ingin datang, Wu Changkong mungkin akan menolak. Lagi pula, anak-anak ini baru berusia 10 tahun. Tapi dia tidak menyangka dia benar-benar setuju. Kamu setuju? Menari langit dan berkata, cobalah untuk menjadi yang terbaik untuk mengasah mereka. Mereka sekarang memanfaatkan energi utama yang digunakan dalam latihan divisi jiwa, membutuhkan lebih banyak pengalaman untuk mengasah. Itu akan bagus. Saya juga khawatir Anda tidak setuju. Saya akan segera melapor bersama. Saya bisa menjamin bahwa, setidaknya sampai akhir turnamen besar Aliansi Laut Langit, persediaan makanan Anda tidak akan kalah dengan Akademi Shrek. Bagaimana dengan itu? Kali ini Akademi kehilangan uang. Bagus. Sudah berakhir. Wu Changkong berjalan ke tempat kompetisi dan memberi isyarat kepada anak-anak. Tang Wulin 4 orang mendatanginya. Wu Changkong mengangguk kepadanya, kamu harus lebih mahir. Dan pada saat yang sama, jangan tinggalkan kekurangan apapun. Ya, Guru. Tang Wulin sendiri sebenarnya lebih bersemangat daripada orang lain. Setelah Lan Yinchao naik ke 1000 tahun, itu akhirnya mengeluarkan kemampuan kontrol dan efektivitas tempurnya yang kuat. Tang Wulin memiliki alasan untuk percaya bahwa setelah dia membuka segel kedua Raja Naga Emas, Blue Silver Grace-nya akan berevolusi lagi, dan pada saat itu, dia pasti akan mendapatkan peningkatan yang lebih besar. Wu Changkong menoleh ke Guyu, kamu absen, bukan pada level yang seharusnya kamu mainkan. Guyu menundukkan kepalanya sedikit, kami adalah mitra, bukan musuh. Wu Changkong berkata, kemajuan cepat, terus bekerja keras. Adapun Anda. Beralih ke Xie Xie, jika Anda ingin mengikuti mereka, Anda harus bekerja lebih keras. Sudut mulut Xie Xie bergerak. Dia benar-benar tidak melakukannya. Bersantai. Hanya saja dua kelainan Wulin dan Guyu, kecepatan peningkatannya benar-benar terlalu cepat, bukan? Wu Changkong akhirnya melihat Su Xiaoyan, untuk saat ini, kamu berhak untuk tinggal. Ingat, 1 bulan. Oke, kamu bisa mengatur waktu sendiri hari ini. Besok, kita akan mulai latihan bersama. Lawanmu adalah aku. 3 pertandingan sehari. Ya. Tang Wulin, Guyu, dan Xie Xie setuju dengan kesakitan, tetapi Su Xiaoyan sangat bersemangat dan sedikit ingin mencoba. Guru tari yang ganteng dan keren ini konon katanya sangat sakti. Entah seberapa kuat jadinya. Aku akan menggunakan keterampilan roh. Wu Changkong menjatuhkan kalimat terakhir, dan terbang dengan pakaian putih. Jiwa, keterampilan roh? Xie Xie tergagap, aku dengar itu kan? Siapa guru yang ingin memperlakukan kita gunakan keterampilan roh? Apakah Anda membuat kesalahan?
Otot wajah Tang Wulin juga sedikit tidak patuh. Dia secara pribadi telah melihat betapa kuatnya keterampilan roh guru, bahkan jika dia menekan basis kultivasinya pada tingkat yang sama dengan mereka. Anda juga dapat menggunakan dua kemampuan jiwa dari Frostmark dan Frostmist. Frostmark saja sudah cukup untuk membunuh mereka, bukan? Sepertinya kita harus mempelajari taktik dengan cermat, kata Wulin dengan serius. Pergi, kembali untuk berdiskusi. Xie tidak ragu-ragu. Bagaimana menghadapi guru tari akan menjadi masalah besar bagi mereka. Pada saat ini, komunikator jiwa Tang Wulin berdering, "Guru." Dengan melihat nomornya, Tang Wulin tahu siapa yang menelepon. "Wulin, datanglah ke tempatku ketika aku punya waktu, dan aku ingin memberitahumu sesuatu." Suara Mu Chen terdengar agak rendah, dan suasana hatinya tampak sedikit berbeda dari biasanya. "Ya, Guru, saya baik-baik saja sekarang, lalu saya akan pergi." Meskipun Tang Wulin tidak tahu apa itu, Mu Chen sangat baik padanya, jadi tentu saja dia tidak berani mengabaikan. "Baiklah, aku akan menunggumu." Menutup komunikasi, Tang Wulin berkata, "Kamu harus berdiskusi dulu, aku akan ke Asosiasi Pandai Besi. Kembali, mari berdiskusi bersama. Aku akan memberimu pengantar singkat tentang keterampilan jiwa guru. Semuanya. Yang akan kita hadapi adalah kemampuan roh pertamanya, Frostmark, kemampuan roh kedua, Frostmist. Saat ini, dia hanya menghadapi dua keterampilan roh Wu Shangkong. Beberapa orang katakan saja lagi. Sementara semua orang masih dikejutkan oleh kekuatan Wu Shangkong, dia sudah pergi dengan cepat dan langsung pergi ke persekutuan pandai besi. Ketika Tang Wulin datang ke kantor Mu Chen, dia menemukan masih ada beberapa orang di kantor tersebut. Selain Mu Chen, ada Chen Yu dan Mu11. Mu11 jelas datang setelah upacara pembukaan sekolah. "Guru." Tang Wulin membungkuk pada Mu Chen. "Baiklah, mari kita lakukan." Mu Chen menunjuk ke kursi di depan mejanya. Ada dua tempat. Chen Yu duduk 1 dan 1 kosong, sedangkan Mu11 berdiri di samping Mu Chen. Pada saat ini, mata gadis sundere itu sedikit aneh, dan ekspresinya ketika dia melihat Tang Wulin tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Ketika Tang Wulin duduk, dia menyadari ada sesuatu yang tidak asing baginya di meja Mu Chen. Itu adalah sepotong logam biru muda dengan tekstur tidak beraturan. Tekstur ini sepertinya hidup. Dari sudut yang berbeda, gaya teksturnya sangat berbeda. Tembaga hamil biru, logam langka yang sangat istimewa, memiliki karakteristik penguatan kekuatan jiwa yang sangat kuat, tetapi struktur internalnya rumit dan terdapat banyak kotoran. Setidaknya tembaga hamil biru setelah 1000 tempa dapat digunakan untuk membuat barang. Sekilas Tang Wulin bisa melihat bahwa potongan tembaga hamil biru di depannya berasal dari tulisan tangannya. Logam 1000 tempa yang dia ciptakan akan memiliki rasa keakraban dan kognisi yang sangat kuat, dan bahkan keintiman. Seperti anaknya sendiri. Mengenali itu? Mu Chen sedikit mengernyit. "Ya, saya tahu." Tang Wulin buru-buru berdiri lagi dan dengan ragu-ragu bertanya, "Guru, apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" Chen Yu, yang duduk di sebelah Tang Wulin, tersenyum pahit, "Itu tidak salah, tapi itu benar. Pada level Anda hampir mengejar guru Anda, tahukah Anda?" "Hah?" Tang Wulin memandang Chen Yu tanpa sadar. Mu Chen berkata, "Anda berbicara tentang karakteristik tembaga hamil biru?" Tang Wulin buru-buru berkata, "Tembaga hamil biru milik subjek inti tembaga. Ini memiliki 30% esensi tembaga dan berbagai elemen langka. Elemen ini mirip dengan progesteron dan sangat istimewa, maka dari itu dinamai elemen ini memiliki karakteristik transmisi kekuatan jiwa yang sangat baik, sehingga disebut juga penguat kekuatan jiwa. Ini adalah logam langka yang harus dipilih oleh banyak master jiwa saat membuat baju perang mereka sendiri. 1. Tetapi memiliki ketidakmurnian dan variabilitas yang tinggi dalam struktur internalnya, sehingga akan sangat sulit untuk dipalsukan. Tidak dapat ditempa 100%, dan perlu ditempa secara langsung untuk memperkuat karakteristiknya dan membuat karakteristiknya berbeda secara seragam. Qian Duan. Nilainya. Oke. Mu Chen memotongnya dan tidak membiarkannya pergi. "Potongan tembaga hamil biru ini dibuat oleh Anda. Kami telah membaca dengan cermat bahwa ini telah mencapai tingkat kelas 2. Dan itu adalah kelas atas dari kelas 2. Dengan kata lain, Anda dapat memasuki tingkat kelas 1 Qianjin hanya dengan satu langkah. Apakah Anda tahu apa artinya ini?" Tang Wulin bergumam, "Artinya ada bonus tambahan?" Chen Yu tersenyum, "Haha," dan Mu11 tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah kamu kehilangan uang?" Mu Chen memelototi putrinya dengan tidak senang, dan dia tidak berani mengatakan apapun.
Tanggulin berpikir, bisakah saya kehilangan uang? Saya tidak tahu berapa banyak uang yang saya perlukan di masa depan, dan sekarang menempa adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang. Ini berarti kamu telah mencapai gerbang Lingduan. Suara rendah Mu Chen membangunkan Tanggulin dari perutnya. Gerbang penempaan? Tanggulin mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap guru itu. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam, kelas pertama dari 1000 penempaan, juga dikenal sebagai penempaan semi-spiritual, berarti bahwa ahli penempaan dapat mulai memberi logam nafas kehidupan tertentu dan membuatnya kaya dalam spiritualitas, dan kemudian akan ditempa menjadi bentuk yang menyatu dengan guru jiwa. Kapan itu bisa lebih baik digabungkan dengan master jiwa untuk menghasilkan efek keuntungan yang lebih besar? Jika komponen armor pertempuran perunggu hamil kelas 2 dapat meningkat sebesar 10%, maka peningkatan kelas 1 adalah 12%, dan bahkan untuk penempaan roh, peningkatannya hanya 15%. Jadi, di dunia tempaan, selalu diyakini bahwa seseorang yang dapat menyelesaikan kelas 1 dari 1000 tempa, selama tingkat kultivasi tercapai, pasti akan mampu menjadi pemalsu spiritual, yaitu bengkel kelas 5. Saya melihat tugas yang Anda berikan kali ini, dan lebih dari setengahnya adalah kelas 2. Ini berarti kamu sekarang bisa menjadi blacksmith level 4. Level 4. Mendengar dua kata ini, Tanggulin akhirnya mengerti arti dari 1000 kelas 2 yang menempanya kepadanya. Menurut peraturan normal Asosiasi Pandai Besi, jika Anda ingin menjadi pemalsu tingkat 4, Anda harus bisa menempa 2 bengkel berturut-turut. Pada saat yang sama, diperlukan untuk dapat menempa 1000 logam tempa, dan Tuan Mu Chen berkata bahwa kelas 2 Qian Huan dapat langsung menjadi pemalsu tingkat 4. Dia telah mendengarnya untuk pertama kalinya. Apakah ini aneh? Apakah pernyataan saya berbeda dengan peraturan asosiasi? Mu Chen berkata dengan ringan. Ya, ini agak aneh. Saya belum mencoba memalsukan 1000 aksesori mecha palsu. Tanggulin berkata dengan ragu-ragu. Mu Chen menghela nafas dengan lembut, alasan mengapa asosiasi tidak memiliki peraturan seperti itu adalah karena sangat sedikit orang yang dapat menempa logam kelas 2 sebelum menjadi pandai besi tingkat 4, apalagi yang seperti itu. Tingkat keberhasilan Anda lebih dari 50%. Awalnya, saya mengatakan bahwa jika Anda meninggalkan periode waktu ini untuk membuat Anda benar-benar rileks, adalah mungkin untuk meningkatkan pemahaman Anda, tetapi Anda baik, dan memberi kami kejutan besar. Ini adalah lompatan kualitatif. Menurut aturan tak terucapkan dari dunia tempa, jika probabilitas kelas 2 dari 1000 logam tempa lebih dari 20%, Anda harus menjadi pemalsu tingkat 4, jadi selamat. Level 4. Level 4 berarti bahwa tugas yang Anda terima dapat dinaikkan satu level, dan tugas yang telah Anda terima dapat dinaikkan ke level lain. Menurut pengalaman sebelumnya, penghasilannya setidaknya bisa 2 kali lipat. Jika Anda dapat mencapai pelatihan spiritual di masa depan, Anda tidak boleh semudah menggandakan, dan akan lebih tinggi. Mata Tanggulin langsung berbinar. Apakah para penggemar uang kecil menghitung berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan? Suara lembut terdengar di telingaku. Ya. Tanggulin tanpa sadar setuju, dan hanya setelah setuju dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa Mu-11 telah mendatanginya dengan tidak baik. Ayah, kamu lihat betapa tidak menjanjikannya murid-murid yang telah kamu ajar. Kamu tahu uang dan tidak memiliki cita-cita sama sekali, kata Mu-11 dengan bibir melengkung. Kamu memberi saya sedikit ketenangan. Mu Chen berkata dengan kesal, kamu adalah pria penuh yang tidak tahu bahwa orang lapar-lapar. Jika bukan untuk seumur hidup, apakah dia membutuhkan uang begitu banyak di usia muda? Wulin, kamu mengabaikannya. Aku menyukainya. Tidak ada yang salah dengan uang. Industri kita pada awalnya adalah karir yang membakar uang. Tepat bagimu untuk menabung lebih banyak dulu. Persiapkan untuk keberuntungan masa depanmu. Ah, apakah kamu ingin terbakar untuk pelatihan spiritual? Tanggulin memandang Mu Chen dengan heran. Mu Chen mengangguk dan berkata, semakin langka logam, semakin baik kami menemukan perasaan penempaan spiritual. Pada saat itu, Anda perlu membeli logam langka untuk berdampak. Karena dampak dari penempaan spiritual gagal, logam tersebut pasti akan dibuang. Tidak cocok untuk mengambil tugas untuk dicoba, jika tidak kompensasi Anda akan lebih besar. Banyak. Dengan bakat Anda, asosiasi akan memberi Anda beberapa pada saat itu, tetapi Anda juga perlu membelinya. Ketika setiap master penempa mencapai penempaan spiritual, itu lebih menyakitkan. Chen Yu tersenyum, lebih dari itu. Lebih menyakitkan. Aku melunasi utangnya selama 5 tahun. Mang Tian belum melunasi utangnya.
Kalau tidak, menurutmu kenapa dia begitu putus asa untuk mengemban tugas itu? Tang Wulin menelan ludahnya, Mang. Guru Tian belum melunasi utangnya. Berapa banyak utangmu? Mu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, oke, jangan bicarakan ini. Kali ini aku memanggilmu, terutama untuk dua hal. Satu adalah untuk mengkonfirmasi identitasmu sebagai blacksmith level 4. Tunggu, kamu harus melakukan dua hal. Untuk pekerjaan tempaan 1000 tempa, keduanya sudah selesai, dan ada pekerjaan kelas 2. Aku akan memanggilmu untuk membebaskanmu dari penilaian lain dan langsung meningkatkan ke master tempat tingkat 4. Ya, terima kasih guru. Karakter remaja tersebut, walaupun sedikit sedih karena semangat menempa untuk membakar uang, namun akhirnya hal itu bukanlah sesuatu yang perlu dia pertimbangkan saat ini. Tang Wulin ingat bahwa penempaan spiritual membutuhkan tingkat setidaknya 3 cincin. Saya jauh dari jalan lingkar ketiga. Bukannya Anda bisa memasuki level itu setelah mencapai level tempa. Mu Chen berkata, waktu bagi Anda untuk memasuki level 4 jauh lebih pendek dari yang saya kira. Jadi, saya pikir sudah waktunya bagi Anda untuk keluar dan membuka mata Anda. Segera, itu akan terdiri dari 5 kota di pesisir timur. Kompetisi Sky Sea Alliance akan segera dimulai. Ini adalah event akbar yang berlangsung setiap 3 tahun sekali. Di antaranya, ada kompetisi Master Armor Organik, kompetisi Master Armor, kompetisi Master Jiwa, ruang tempa, pembuat mecha, desainer mecha, tukang reparasi, DLL. Serangkaian acara kompetisi. Acara berbeda dibagi menurut umur. Dibagi menjadi kelompok di bawah 15 tahun, kelompok remaja antara 15 dan 20 tahun, kelompok dewasa antara 20 dan 30 tahun, dan seterusnya grup. Saya akan mengizinkan Anda dan MU11 mewakili Asosiasi Penempaan Laut Cina Timur kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi menempa untuk kelompok pemuda di bawah 15 tahun. Kompetisi Aliansi Laut Langit. Kata-kata ini membuat Tang Wulin sangat tertarik. Guru, apakah saya akan bersaing dengan pemalsu muda di kota lain? Mu Chen mengangguk, ya. Saya hanya punya satu tugas untuk Anda, bawakan saya kembali kejuaraan. Saya percaya bahwa di bawah usia 15 tahun, tidak akan ada pemalsu yang lebih baik daripada Anda. Apakah Anda tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Ini adalah kesempatan yang bagus. Hadiah kejuaraan adalah 3 juta koin federal pada saat yang sama. Jika Anda memenangkan kejuaraan, asosiasi akan memberi Anda 10 jenis logam langka standar. Dengan cara ini Anda dapat menghemat uang saat Anda melakukan bengkel di masa mendatang. Logam langka standar mengacu pada satu kaki. Ukuran persegi. Oke, aku mendengarkanmu. Tang Wulin sudah agak bersemangat untuk mencoba. Menurut Tuan Mu Chen, jika memenangkan kejuaraan bukanlah masalah besar, ini adalah penghasilan yang banyak. Setidaknya Anda bisa melunasi hutang guru secara langsung. Mu Chen mengangguk, turnamen besar Aliansi Laut Langit adalah acara besar di 5 kota di Laut Cina Timur, juga dikenal sebagai Pesta Haiti. Saya percaya bahwa Anda akan bersinar kali ini dan membuat nama untuk Asosiasi Penempaan Cina Timur kita. Ya, guru. Mu11 cemberut dan berkata, ayah, bahkan tanpa dia, aku bisa melakukannya. Mu Chen meliriknya dan berkata, bisa. Meskipun Anda adalah pemimpin generasi muda, ada juga kontestan lain yang kekuatannya mirip dengan Anda. Hanya jika Anda memiliki Wulin Anda dapat benar-benar yakin. Anda bekerja keras, dan mari kita bicarakan dulu. Ambang batas masuk untuk grup junior kali ini adalah kelas menengah penempaan 100. Setelah itu, bergantung pada performa Anda, seharusnya ada beberapa penilaian. Pesta Besar Haiti, Kompetisi Aliansi Laut Langit. Tang Wulin mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. Ayo pergi dan mengujinya untukmu. Ayo, Mu11, dan pelajari tentang penempaan Wulin saat ini. Ya. Anehnya, kali ini, Mu11 tidak menunjukkan banyak penolakan, melainkan bersikap mengangguk. Hanya Tang Wulin, Mu Chen, Mu11 dan Chen Yu yang ada di ruang tempa. Mu Chen secara pribadi memilih 2 potong logam langka untuk Tang Wulin, sehingga dia bisa bekerja keras. Salah satunya adalah tembaga hamil biru. Mu Chen terkejut dengan hasilnya. Salah satu alasannya juga karena logam langka dari tembaga hamil biru. Apa yang tidak dia katakan sebelumnya adalah bahwa tembaga hamil biru ingin mencapai kelas 2 pada saat penempaan 1000, yang hampir bisa menjadi kelas pertama dari logam langka biasa. Kesulitannya sebanding. Pada kecepatan ini, satu-satunya batasan untuk peningkatan penempaan Tang Wulin adalah kekuatan jiwa. Dia hanya memiliki 1 cincin sekarang, jika itu adalah cincin ketiga,
MU Chen percaya bahwa paling lama 3 tahun, anak ini pasti bisa memasuki tingkat pelatihan spiritual. Tapi, kekuatan jiwa itu cacat. Tidak ada cara untuk menarik bibit untuk mendorong pertumbuhan. Semakin baik bakat Tanggulin, semakin sedikit MU Chen berani menggunakan beberapa harta surga dan bumi untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, agar tidak menarik bibit untuk mendorongnya, yang akan membuat fondasinya tidak stabil dan gagal mencapai hasil terbaik di masa depan. Apakah kekuatan itu? Apa yang ditunjukkan Tanggulin adalah kekuatannya. Bakatnya dalam menempa, bahkan seorang jenius penempaan papan atas seperti MU Chen hanya dapat dijelaskan oleh hidupnya. Penempaan dimulai. Palu perak Thousand Forging Immersion tangan kiri Tanggulin mengetuk tembaga biru hamil, membuat 3 suara tajam, ding, 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 dan efek palu susun muncul. Telinganya bergerak sedikit, dan pada saat yang sama, makna ungu samar muncul di dasar matanya. Sangat sulit untuk menempa tembaga hamil biru, Tanggulin hampir tidak bisa memahaminya ketika dia memalsukannya terakhir kali, jadi dia menggunakan murid sihir ungu segera setelah dia muncul. Setelah potongan tembaga hamil biru itu dipukul oleh Tanggulin, pola di atasnya berubah aneh, seperti air yang beriak, terus-menerus berfluktuasi bolak-balik. Ini adalah alasan terpenting mengapa tembaga hamil biru sulit untuk dipalsukan. Struktur internalnya terus berubah setiap saat sebelum dikompresi oleh ribuan tempa. Jika ada yang tidak bagus, sepotong tembaga hamil biru langka akan dibuang. Dang! Tanggulin hampir tidak berhenti sesaat setelah pemeriksaan tangan kiri berakhir, palu berat tangan kanan telah jatuh tiba-tiba, membantingnya ke perunggu hamil biru. Kelopak mata Chen Yu bergerak-gerak, begitu cepat. Apakah dia perlu mengamati lebih banyak? Dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia mengubah dirinya sebagai pandai besi tingkat 6, dia masih harus mengamati setidaknya selama 3 menit sebelum memutuskan bagaimana cara memukul palu, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Segera setelah itu, penempaan Tanggulin dimulai. Sepasang Thousand Forged Silver Hammer terbang naik turun di tangannya. Berat beberapa ratus kilogram itu seperti jerami. Satu palu sedekat palu, dan yang lainnya secepat palu. Itu hampir seperti badai, ditambah Thousand Forged Silver Hammer. Efek dari palu susun itu sendiri, suara palu yang jatuh, tidak hanya memiliki ritme yang aneh, tetapi juga seperti hujan yang menghantam pisang raja. Ini seperti beberapa pandai besi yang menempa di lingkungan yang sama pada waktu yang sama. Suasana hati MU11 terhadap Tanggulin memang berubah hari ini, dan alasan mendasar untuk perubahan itu adalah kekuatan Tanggulin. Ketika seseorang bersaing dengan orang lain, kekuatannya sedikit lebih lemah, dan akan cemburu, tetapi ketika perbedaan kekuatan melebar sampai batas tertentu, emosi cemburu akan hilang. MU11 belum secara resmi menjadi pandai besi tingkat 3. Dia masih berjuang dalam 1000 upaya penempaan, tetapi Tanggulin telah memasuki alam tingkat keempat. Celah seperti itu tidak dapat dipersempit dalam 1 atau 2 hari. Oleh karena itu, ketika melihat Tanggulin mampu menempa Lan Yun Branskyang ke kelas 2, pikiran perbandingan di benaknya juga banyak memudar. Ketika saya melihat Tanggulin, saya lebih memperhatikan tempatnya yang lain. Misalnya, ketika dia melihat Tanggulin hari ini, reaksi pertamanya bukanlah pria yang menyebalkan itu datang lagi, tetapi pria kecil ini terlihat cukup baik. Bahkan MU11 tidak memperhatikan perubahan psikologis seperti itu. Tentu saja, bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan mengakuinya. Mata MU Chen seperti listrik, menatap potongan tembaga biru hamil, dia menemukan bahwa meskipun palu Tanggulin jatuh dengan cepat, setiap kali jatuh, itu mengenai pusat riak tembaga hamil biru tepat. Hal ini berlaku untuk palu, bahkan untuk efek palu susun. Kadang-kadang, untuk membuat efek palu susun jatuh di atasnya dengan sempurna, dia bahkan sedikit menarik dan mengalahkan palu perak berat 1000 tempa, yang telah mencapai tujuan yang tepat. Ciri-ciri tembaga hamil biru tampaknya telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Pada saat berikutnya, MU Chen juga memperhatikan makna ungu samar yang berkedip di bawah mata Tanggulin, sepertinya. Jika memang demikian, maka tidak heran. Waktu berjalan sedikit demi sedikit, dan sangat mungkin untuk menghabiskan beberapa jam dalam ribuan tempaan yang normal. Namun, di bawah hantaman hujan deras dahsyat Tanggulin, hanya 1/4 jam kemudian, potongan tembaga hamil biru ini telah menyusut menjadi 1/3 dari ukuran aslinya, dan lingkaran birunya tumbuh. Semakin cerah, riak-riak mulai menjadi lebih lambat dan lebih stabil. Apakah itu akan dilakukan? Sangat cepat. Efek khusus dari Thousand Forging Immersion Silver Hammer membantunya mempercepat, tetapi kekuatan, penilaian, dan pemahamannya tentang logam langka tidak diberikan oleh benda asing. Ekspresi Tanggulin sangat terfokus.
Saat menempa, seluruh orangnya sepertinya telah bergabung dengan palu perak 1000 tempa perendamannya. Perasaan alami luar biasa. Bum, bum, bum. Palu terakhir jatuh, dan tembaga biru hamil tiba-tiba meledak dengan lingkaran cahaya biru. Aura! Seru Chen Yu. Hanya dengan logam tempaan tingkat 2 atau di atas 1000, dimungkinkan untuk melepaskan aura, dan begitu ada aura, itu berarti logam langka tersebut memiliki tingkat spiritualitas tertentu, dan inilah alasan penempaan semi-spiritual. Aura tembaga hamil biru barusan bukanlah kelas 2 biasa. Chen Yu menyentuh keringat dingin yang tidak ada di dahinya, anak ini tidak akan bisa langsung melatih produk kelas 1, kan? Apakah ini membuat kita orang tua bingung? Mata Mu Chen berkedip juga, dan dia mengangkat tangannya untuk memblokir Tanggulin yang akan mendapatkan sepotong logam langka. Tidak, penilaian berakhir di sini. Perunggu hamil biru kelas 2 dari Qianhuan adalah yang berhasil. Lulus penilaian tingkat keempat. Lan tembaga hamil bisa ditempa di kelas 2, belum lagi logam langka yang inferior, itu sukses. Bukankah ini kelas 1? Chen Yu bertanya pada Mu Chen dengan beberapa ketidakpastian. Mu Chen menggelengkan kepalanya, hampir. Tapi hampir sama. Uang tembaga biru hamil ini akan diberikan kepadamu saat kamu mengambil misi berikutnya. Kembalilah dan persiapkan. Sekitar sebulan kemudian, pesta Haiti dimulai. Tapi, Pak, bagaimana cara saya pergi ke sekolah? Tanyanya Tanggulin. Mu Chen berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, asosiasi akan membantu Anda memperbaikinya. Selama ini, Anda berlatih menempa lebih banyak, dan Anda masih belajar dari saya seminggu sekali. Sepertinya saya ingin mulai memberi Anda beberapa tips keterampilan. Ya, terima kasih guru. Kata Tanggulin sambil tersenyum. Aku akan pergi denganmu. Mu-11 menawarkan diri untuk kembali ke sekolah bersama Tanggulin. Setelah meninggalkan asosiasi pandai besi, Mu-11 tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencubit pipi Tanggulin. Oh, apa yang kamu lakukan, kakak senior? Tanggulin kesakitan. Mu-11 mendengus dingin, aku ingin melihat apakah sesamamu manusia. Apakah semua orang sama? Kamu tidak memiliki 2 lapisan kulit, mengapa kamu bisa membuat kemajuan begitu cepat? Kata Tanggulin acuh tak acuh, kakak senior, aku bukan wajah orang lain. Mu-11 tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku tahu. Bagaimana kalau aku berdiskusi denganmu? Kali ini kompetisi Sky Sea Alliance, jika tidak ada yang bisa melampauku pada akhirnya, kamu akan menempati posisi kedua. Bagaimana kalau memberi saya kejuaraan? Hadiah uang jatuh kepada Anda. Hadiah pertama dan kedua juga diberikan kepada Anda. Dan logam langka sebagai hadiah juga diberikan kepada Anda. Bagaimana? Tanggulin tertegun, oke. Oke. Mu-11 mengira dia salah dengar, jadi dia setuju. Hei, tahukah kamu apa artinya turnamen besar aliansi Laut Langit? Kamu baru saja setuju? Tanggulin berkata, itu artinya kehormatan. Tidak ada perbedaan besar antara yang pertama dan yang kedua. Kamu masih bisa mendapatkan lebih banyak uang. Baiklah. Mengapa tidak melakukannya? Kamu benar-benar jatuh ke mata uang, aku melayani kamu. Mu-11 mengangkat tangannya dan mengetuk kepalanya, aku bercanda. Jika aku merebutmu pertama, ayah tidak akan membunuhku ketika dia kembali. Tanggulin tersenyum tipis, guru tidak bersedia, ketika dia melihatmu, matanya sebenarnya sangat lembut. Kakak, aku serius, jika tidak ada yang bisa melampauimu, Anda harus menjadi nomor 1. Saya tidak diterima dengan bonus. Kali ini giliran Mu-11 menjadi sedikit linglung, aku tidak ingin kamu membiarkanku karena ayahku. Dia sangat pintar, dia menyadari mengapa Tanggulin melakukan ini. Dia membalas budi Mu Chen. Tanggulin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kata guru, kayunya indah di hutan, dan angin akan menghancurkannya. Saya masih muda, jadi bagaimana jika saya menunjukkan kemampuan pandai besi level 4 sekarang? Saya tidak jauh dari cincin ketiga. Jauh, pelatihan spiritual tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Apa arti pertama bagi saya? Kedua, saya juga bisa tetap rendah hati dan menghasilkan lebih banyak uang. Mu-11 dengan penasaran berkata, kamu katakan padaku, mengapa kamu begitu kekurangan uang? Tanggulin tersenyum pahit, kultivasi saya sedikit berbeda dari yang lain, dan saya membutuhkan beberapa harta langit dan bumi untuk mempertahankan variasi berkelanjutan dari jiwa bela diri. Kekuatan saya berasal dari variasi ini. Semangat bela diri saya adalah rumput perak biru, Anda tahu. Lihat. Saat dia berkata, dia mengangkat tangan kanannya, menjalankan kekuatan garis darah, dan sisik emas muda tiba-tiba muncul.
Melihat timbangan emas, MU11 tertegun sejenak, mengangkat tangannya dan mengetuk pelan timbangannya, membuat suara metalik yang jelas dan menyenangkan. Inilah mengapa Anda bisa memasuki shift 0? Apakah itu juga alasan kekuatan Anda? MU11 bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin mengangguk. Apakah kamu tidak takut aku memberitahu ayah? MU11 bertanya dengan curiga. Tang Wulin berkata, aku tidak bermaksud menyembunyikannya dari guru. Hitung kamu. MU11 jelas puas dengan sikap Tang Wulin, mengangguk, dan berkata, mulai sekarang, aku akan melindungimu di akademi. Jika ada yang berani mengganggumu, tolong laporkan namaku. Tang Wulin tidak bisa tertawa atau menangis, kakak senior, apa yang kamu lakukan, saya tidak bertengkar. Jangan berkelahi. Siapa yang merendang teman sekelasnya dari lantai 2 pada hari pertama? Aku. Ngomong-ngomong, apa kamu suka Zixin? MU11 bertanya tiba-tiba. Tidak siap, wajah Tang Wulin memerah, lalu melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, tidak, tidak. Saya tidak punya. Hahaha. Lihat betapa bersemangatnya Anda. Apakah kamu sangat tenang? Saya mengerti, ini yang disebut kepedulian dan kekacauan, berani mengatakan tidak, saya pikir Anda melakukannya. Tidak belajar dengan baik di usia muda, berapa usia Anda? MU11 meremas wajahnya, memutar dan memutar. Tang Wulin berkata dengan sedih, aku benar-benar tidak. Hanya saja Zixin Senpai sangat baik, dan kami sering mengalaminya. Bahkan jika aku menyukainya, itu karena dia cantik dan lembut, aku hanya menghargai suka semacam itu. Jangan pikirkan itu. Alis MU11 terbalik, jadi, apa maksudmu aku tidak cantik atau tidak cukup lembut? Jadi, Anda tidak menyukai saya atau menghargai saya. Tang Wulin adalah anak berusia 10 tahun yang telah bertengkar dengan seorang gadis muda yang sudah mulai berkembang. MU11 berusia 14 tahun ini, tetapi dia jauh lebih dewasa daripada dia. Aku. Tang Wulin ternganga dan berkata. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bukankah begitu? Kamu tidak lembut. Cukup cantik. Tapi bagaimana dia berani mengatakannya? Sisi lain juga dikencangkan, MU11 merasa baik, menindasnya seperti ini sepertinya lebih menyegarkan dari sebelumnya. Ada senyum jahat di wajahnya. Ketika dia kembali ke akademi, Tang Wulin akhirnya menghela nafas lega, mengusap pipinya yang sakit, dan berlari kembali ke asrama seperti terbang menjauh, hanya menyisakan tawa seperti penyihir MU11 yang bergema di pintu masuk akademi. Kompetisi Aliansi Laut Langit. Saat makan siang bersama, mata Xie berbinar ketika dia mendengar Tang Wulin mengucapkan kata-kata ini. Tang Wulin tidak tahu, tapi dia tahu betul. Ini hal yang baik. Ada 18 kota tingkat pertama di federasi kami. Terdapat 5 bagian yaitu bagian Tenggara, Barat Laut dan Tengah. Setiap bagian memiliki beberapa kota besar seperti kota-kota lapis pertama di tengah. Sebenarnya hanya ada 2 yaitu kota Tiandou dan kota Shrek. Meski jumlahnya kecil namun memiliki posisi yang sangat penting. Sebaliknya, timur kita adalah tempat dengan kota-kota lapis pertama. Ada 5 kota lapis pertama. Aliansi Laut Langit adalah aliansi dari 5 kota pesisir ini. Sebagai kota terbesar kedua di Laut Cina Timur, kota Donghai sangat mengesankan. Kompetisi Aliansi Sky Sea terutama untuk pemilihan talenta luar biasa, dan ini juga merupakan kesempatan bagi kota-kota besar untuk menunjukkan warisan dan perkembangan mereka sendiri. Ini adalah acara 3 tahunan. Para talenta yang muncul di antara mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Beberapa dari mereka sangat luar biasa. Akan juga mewakili Sky Sea Alliance dalam kompetisi federasi 5 tahun. Itu adalah acara akbar seluruh benua. Apakah Anda belum pernah mendengarnya? Ekspresi wajah Tang Wulin agak memalukan, dia benar-benar tidak mendengarnya apa. Di mana dia mendengar tentang kota kecil tertutup seperti Aolai, bahkan jika seseorang menyebutkannya, dia masih muda pada saat itu, bagaimana dia akan menyadarinya? Turnamen besar federasi ada di kota Shrek, kan? Su Xiaoyan bertanya sambil melihat Tang Wulin menyapu semua jenis makanan seperti badai. Iya, ada di kota Shrek. Untungnya, Akademi Shrek tidak ikut serta dalam kompetisi. Jika tidak, hasil kompetisi tahunan mungkin tidak menegangkan. Status masyarakat sebagai perguruan tinggi nomor 1 di daratan Cina belum terguncang selama ribuan tahun. Su Xiaoyan berkata dengan gembira, bukankah itu berarti kita juga memiliki harapan? Xie mendengarkannya, tapi sepertinya bola putus asa. Kesempatan apa? Umur kita benar-benar malang. Saya sudah menghitungnya sejak lama. Tahun depan akan menjadi kompetisi nasional. Waktu. Saat itu, kami semua berusia 11 tahun.
Kelompok usia Big BI dari 10 hingga 15 tahun adalah kelompok remaja. Jika kami berpartisipasi pada usia 11, kami akan terlalu menderita. Bagaimanapun, kami akan menghadapi puncak federasi. Genius. Prasyaratnya adalah kita bisa berpartisipasi dalam turnamen besar Sky Sea Alliance tahun ini dan mendapatkan setidaknya 6 besar kelompok usia kita untuk memenuhi syarat untuk pergi ke kota Shrek. Sedangkan untuk edisi berikutnya, kita baru berusia 16 tahun, lebih dari usia di Liga Junior hanya sebanding dengan usia kelompok 16 hingga 20 tahun. Aneh sekali mendapat nilai bagus. Oleh karena itu, ini bukan waktu yang tepat bagi kita untuk hidup. Tang Wulin berpesta. Kemudian, dia mengangkat bahunya dan berkata, tidak masalah rankingnya. Alangkah baiknya jika kamu bisa melihat dan melihat. Tidak memiliki perasaan menang yang kuat. Guyu berkata, ada apa dengan 11? Siapapun yang menetapkan 11 itu adalah tidak bisa memenangkan kejuaraan? Saya tidak percaya diri. Siapa yang akan mempercayai Anda? Jika Anda melakukannya, lakukan yang terbaik. Setelah itu, dia berdiri dan pergi untuk membersihkan mangkuk nasi. Melihat ke arah dia pergi, Xie mengerutkan bibirnya, sepertinya kita semua bisa pergi ke turnamen besar Aliansi Laut Langit. Wulin sendiri yang bisa pergi, oke? Tang Wulin tidak bisa berkata apa-apa. Makanan hari ini sepertinya sangat enak, ginseng laut yang besar. Dia tidak pernah makan makanan enak seperti itu sejak dia masih kecil yang tinggal di tepi laut. Tidak hanya rasanya yang enak, tetapi juga terasa hangat di sekujur tubuh yang tak terlukiskan. Selamat makan dan berkumpul di sore hari untuk mendiskusikan kemampuan guru tari dan membuat pengaturan taktis yang ditargetkan. Mereka tidak pernah berpikir untuk mengalahkan guru, tapi setidaknya mereka harus bertahan lebih lama. Pertarungan aktual hari ini telah sangat meningkatkan kepercayaan Tang Wulin padanya, dan kekuatan rumput perak biru dari dunia milenium jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, cahaya emas kecil dari jiwa akhirnya bisa berperan dalam pertempuran. Jika bukan karena bantuannya, Tang Wulin hanya bisa sibuk membubarkan kelompok cahaya peledak dari 2 lapisan es dan api pada saat itu, dan serangan lanjutan Guyu pasti tidak dapat dipertahankan. Dalam pandangan Tang Wulin, kemampuan terkuat Guyu adalah atribut luar angkasa, dan transfer instan yang diberikan kepadanya oleh kemampuan atribut luar angkasa dapat membuat gaya bertarungnya selalu berubah. Meringkas dan meringkas, hanya ada satu metode konfrontasi yang disatukan oleh keempat orang Tang Wulin, yaitu kerjasama. Xiaoyan, kamu bilang kamu akan lebih kuat di malam hari, bisakah kamu membiarkan kami melihat setelah makan malam? Tang Wulin bertanya pada Su Xiaoyan. Hanya dengan mengenal pasangannya lebih baik kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Oke. Su Xiaoyan sedikit ragu-ragu, lalu setuju dengan senang hati. Bahkan, sebelum bersekolah, para tetua dalam keluarga bahkan menyuruhnya untuk tidak menunjukkan kemampuan istimewanya sesuka hati. Namun, setelah datang ke sini, apa yang dihadapi Su Xiaoyan bisa dibilang jenius terbaik di seluruh kota Laut Timur. Pertempuran siang hari membawa tekanan yang luar biasa padanya. Dia tahu betul apakah dia bisa tinggal, di antara mereka poin terpenting adalah apakah itu dapat dikenali oleh mitra ini. Jadi, setelah berpikir sedikit, dia setuju untuk selalu menunjukkan kemampuannya, jika tidak, mengapa dia harus tetap berada dalam kelompok jenius. Pengamatan dan kontrol yang tepat saja tidak cukup untuk bertahan. Setelah makan malam, malam tiba. 4 dari Tang Wulin datang ke taman bermain kampus dan berjalan menuju hutan kecil di sudut. Apakah itu Tang Wulin, Xie dan Guyu? Mereka ingin tahu tentang perkataan Su Xiaoyan bahwa malam lebih kuat. Di benua Douluo, roh bela diri ada dalam berbagai cara yang aneh, dan semua jenis kemungkinan ada. Misalnya, kendali Guyu atas 6 elemen belum pernah terdengar sebelumnya. Hal baru apa yang bisa dibawa Su Xiaoyan? Cahaya di hutan itu redup, Guyu mengangkat tangannya, memegang cahaya keemasan yang terang, lingkaran cahaya keemasan samar mengalir di telapak tangannya, menerangi sekitarnya. Xie merasa sedikit bersemangat pada malam hari, di hutan kampus. Perasaan tenang ini membuat orang merasa misterius dan bersemangat. Su Xiaoyan berjalan ke depan, dia melihat ke arah langit. Hutan kampus tidak terlalu subur, dan tidak bisa menutupi langit seperti Shengling Taichung. Sedikit cahaya bintang berkedip-kedip di udara, dan dia mengangguk dengan lembut, aku mulai. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke udara. Lingkaran cincin roh kuning muncul dari bawah kakinya, dan batang es tipis muncul di kendalinya. Cahaya keemasan di telapak tangan Guyu bersinar di atas tongkat es, membuatnya memantulkan cahaya keemasan samar, penuh dengan sedikit cahaya suci. Wajah kecil Su Xiaoyan menjadi serius, dan tongkat esnya terangkat tinggi, dan matanya tiba-tiba berbinar. Bintang-bintang di langit, bersinar, cemerlang selamanya,
Chang Aning. Beri aku kekuatan, roda bintangku. Dalam erangan lembutnya, bagian atas batang es tiba-tiba menyala. Tiga Tangwulin samar-samar melihat cahaya keemasan pucat yang tidak mencolok turun dari langit, jatuh di atas tongkat esnya. Tiba-tiba, bagian atas batang es itu tampak seperti menyalakan lampu, dan awan cahaya keemasan menyebar dan berangsur-angsur berubah menjadi roda cahaya keemasan dengan bintang berujung 6 di dalamnya. Ini adalah mutasi Wuhun? Tangwulin segera memikirkan kemungkinan ini, dan ini jelas merupakan mutasi Wuhun yang dapat dikontrol. Roda bintang muncul, dan seluruh kepribadian Su Xiaoyan mulai berubah. Dia awalnya lembut dan lemah, tiba-tiba dia menjadi tinggi dan lurus, dan dalam cahaya bintang, dia menjadi mulia dan anggun, dengan rasa yang menakjubkan. Cincin roh di bawah kakinya dipenuhi dengan cahaya bintang kecil, dan bintang emas kecil menyala di dahinya, yang menjadi dekorasi terindahnya. Dengan ayunan tongkat es yang ringan, bintang ajaib bersudut 6 itu terbang dan jatuh tepat di kaki Xie Xie. Dalam sekejap, Xie Xie hanya merasa sekujur tubuhnya tegang, dan pada saat yang sama, ketika kedinginan, ia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Bintang-bintang bersinar, dan garis-garis bintang muncul dari bawah kakinya. Kemana perginya, itu berubah menjadi rantai es, menyegel tubuhnya. Xie Xie buru-buru mendesak kekuatan rohnya untuk melawan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan khusus yang menyegelnya, dan kecepatan operasi kekuatan roh itu jauh lebih lambat dari biasanya. Ini. Wajah Su Xiaoyan sedikit pucat. Dia memandang Tangwulin dan berkata, di malam hari, saya bisa menggunakan kekuatan roda bintang. Jadi semangat bela diri saya adalah tongkat es roda bintang, bukan tongkat es saudara saya. Batang es roda bintang adalah jiwa bela diri mutan khusus yang diturunkan dari leluhur keluarga kita. Itu hanya membangunkan saya selama ratusan tahun. Roda bintang akan tumbuh dengan pertumbuhan kekuatan saya, jadi tidak peduli apa jiwaku, setelah diserap, itu akan menjadi bagian dari roda bintang saya. Hanya di malam hari saya dapat benar-benar mengerahkan kekuatannya. Di siang hari, saya adalah guru roh tongkat es biasa, dan di malam hari, saya mendapat berkah bintang. Roda bintang akan menjadi tambahan untuk atribut dingin saya, memberi saya atribut aspek bintang, memungkinkan saya menggunakan kekuatan bintang. Bagian terbaik dari atribut aspek bintang terletak pada validitas absolutnya. Dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat menggunakan roda bintang sebagai panduan untuk menahan saya. Seseorang. Kecepatan yang dia selesaikan terkait dengan tingkat kultivasinya sendiri. Namun, minimum absolut dapat menahannya selama 1 detik. Ini mengerikan, benar-benar mapan.